selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis di 19 September 2024 di Tema Donai. Yang malam ini kita akan belajar tentang temanya adalah mengenal gestur ya Bapak Ibu, dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan MPH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar di kelas Tema Donai. Ya Bapak, biarlah kiranya Bapak selalu menyertai dan memimpin kelas-kelas pembelajaran kami. Dan juga saya sebagai moderator ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan saya kemampuan untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Dan juga berkati internet kami ya Bapak dan perangkat-perangkat yang kami pakai selama pembelajaran ini berlangsung, sehingga tidak ada satupun kendala dalam perangkat-perangkat dan internet kami. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Berikan juga kemampuan bagi mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan terutama berkatilah hamba-Mu yaitu Pak Pendeta Dedi yang malam ini akan menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Dedi dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Dedi mampu menyampaikan materi pembelajaran ini dengan baik, dengan benar, dan memberikan kami pemahaman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami yang berada di dalam kelas ini, maupun yang berada di live YouTube, ataupun nanti yang akan mendengarkan di live Sunda. Biar kiranya Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami, terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu Tuhan. Dan berikan juga hikmat yang hanya daripada-Mu. Sehingga apapun yang kami terima dari pengajaran Pak Dedi saat ini, dapat kami cerna dengan baik, dan kami dapat memahami dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih dan juga Tuhan, materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan firman ini rema Tuhan di dalam diri kami. Sehingga kami selalu mengingatnya. Kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada yang lain, dan terutama sekali kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu dan di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, kita maka akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Dedi. Dipersilakan operator. Salam semua, kembali lagi di Sema Andonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel Luwe pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel Luwe pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan
Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan. Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi. Sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu ya narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom. Selamat malam, Bu. Selamat Ya. malam semuanya. Bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu Kabarnya, sehat dan luar biasa ya Pak. ya, Amin. makasih. Amin, Bu. Baik, makasih. Baik Ya. Pak, nah, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Dedi untuk memaparkan pengajaran ini. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Kembali kita di dalam kelas pembelajaran malam hari ini. Kita belajar di dalam satu pembahasan atau pelajaran mengenai body language, Bapak Ibu ya, atau gestur, mengenai gestur. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, pelajaran ini sangat penting sekali, dan karena pelajaran ini adalah bagian daripada interaksi kita sehari-hari Bapak Ibu ya, ketika kita berhadapan dengan lawan bicara, kita yang menjadi atasan kepada bawahan ya, guru terhadap murid dan seterusnya Bapak Ibu. Dalam berbagai profesi yang kita jalani, bahkan antara suami dan istri. Nah, kita belajar body language atau mengenal gestur ini adalah bagian daripada ilmu komunikasi. Jadi bukan komunikasi verbal, tetapi komunikasi non-verbal, Bapak Ibu. Nah, di dalam kita mempelajari tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita mengenal gestur di sana, maka gestur mewakili 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana respon lawan bicara kita, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikapnya. Yang ketiga, apa maknanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengenal, walaupun dia tidak berbicara, tetapi dari gestur, dari body language-nya, kita bisa mengerti, oh ternyata maunya dia seperti ini, oh dia tuh seperti ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita belajar malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja Bapak Ibu, kita melihat slide ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan satu pernyataan atau pertanyaan mengenai apa sih itu gestur, begitu ya. Nah, banyak sekali ya pengertian daripada gestur. Namun malam ini kita akan belajar dari salah satu pemahaman tentang apa itu gestur seperti apa yang kita lihat di dalam slide ya. Dikatakan bahwa gestur atau gerak isyarat adalah bentuk komunikasi. Nah, ini jadi Bapak Ibu ya, bentuk komunikasi ya, bukan memang ditunjukkan dalam identik dalam bentuk itu ya, perilaku begitu ya. Tetapi ini adalah bagian daripada komunikasi. Nah, di komunikasi yang nonverbal yang dilakukan dengan menggerakkan tangan ya, atau tubuh ya, atau juga wajah. Nah, ini 3 bagian ini nih Bapak Ibu yang diperlihatkan di dalam komunikasi nonverbal. Nah, untuk menyampaikan apa? Menyampaikan pesan. Pesannya apa yang dia sampaikan begitu ya. Nah, gerakan tangan atau tubuh ini diartikan sebagai pengganti atau dilakukan bersama-sama dengan pengucapan. Misalkan seperti sekarang saya berbicara dengan Bapak Ibu ya, maka gestur saya di sini adalah saya menyampaikan kalimat ya, pernyataan ya. Kemudian saya mengiringi dengan gerakan tangan gitu, seperti ini begitu ya. Atau gerakan tangan yang berbeda, tidak harus sama begitu. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ekspresi wajah juga termasuk dalam gestur. Jadi ekspresi wajah itu berbicara tentang mimik wajahnya seperti apa begitu ya. Nah, gerakan tubuh ini memungkinkan seseorang untuk mengkomunikasikan perasaan begitu dan pikirannya. Jadi antara perasaan dan pikiran. Kalau perasaan artinya kita berbicara tentang curhat misalkan seperti itu ya. Kalau penyampaian pikiran misalkan mengajar ya, menyampaikan ide, kritikan, masukan dan seterusnya begitu. Nah, mulai dari apa ketika gestur kita pelajari? Jadi kita mulai tahu ya, seperti dari permusuhan ya, kemudian penghinaan sampai kepada rasa kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini nih Bapak Ibu ya yang dimaksud dengan gestur ya. Oke, yang berikutnya nih Bapak Ibu.
Nah, ada beberapa contoh komunikasi nonverbal dengan menggunakan gestur. Ya. Adalah seperti misalkan menunjuk ya, kemudian melambaikan tangan. Ya, kalau ini misalkan orang dari jarak jauh dia melambaikan tangan. Kalau misalkan juga saya di sini, istri saya misalkan di jauh dari tempat sana, dia menunjuk ke arah sebelah tangan kiri saya misalkan. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal dengan menggunakan anggota tubuh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga dan juga memberikan kode-kode tertentu. Misalkan kalau misalkan mengangkat barang Bapak Ibu ya kan kita mengerti ya. Misalkan dia suruh angkat begini, oh kita tahu oh itu berarti suruh angkat. Oh kalau misalkan disuruh apa lagi misalkan angkat telepon begitu ya. Begini begitu ya, berarti angkat telepon misalkan begitu. Misalkan suruh begini oh berarti itu buka begitu ya dengan menggunakan kunci dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian komunikasi Bapak Ibu yang dimunculkan dalam bentuk gestur ya, gestur seperti itu. Nah, yang pertama nih Bapak Ibu ya, di dalam kita mempelajari komunikasi nonverbal, maka yang pertama adalah kontak mata yang lekat ya. Ini kontak mata. Tadi di awal kan sempat bicara ya. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara, maka kita harus memperhatikan mata kita harus memandang si orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika lawan bicara sedang bertatap muka dengan kita responnya adalah bukan kita menunduk atau kita melihat ke atas atau mata kita melihat seputar ruangan begitu ya. Tidak ya. Gestur ketika kita mendengar, kita meresponi, ketika kita menghormati lawan bicara kita, maka kita adalah memandang wajahnya dengan mendengarkan ya dengan serius begitu. Apa yang sedang dia bicarakan begitu. Nah, Bapak Ibu pernah nggak? Bapak Ibu punya pengalaman kalau Bapak Ibu di sini ada pembicara ya. Ketika Bapak Ibu naik mimbar, Bapak Ibu berkhotbah, jemaat nunduk. Jemaat nunduk dan dia asik sendiri. Begitu. Nah, Bapak Ibu ini menjadi satu evaluasi kan biasanya dari si pembicara tersebut. Evaluasinya apa? Evaluasinya adalah dia harus mencari tahu persoalannya di mana. Kan ketika dia sedang berbicara, dia sedang berkomunikasi, ada audiens di sana, maka yang disampaikan informasinya itu kan seharusnya diterima dengan baik oleh audiens. Nah, tapi ketika audiensnya meresponi dengan sikap yang justru kebalikannya, nah itu harus menjadi sebuah evaluasi bagi si pembicara. Ada apa gerangan? Mengapa ini terjadi begitu ya? Nah, biasanya bisa saja ada beberapa faktor. Kita bisa menduga-duga. Kalau saya misalkan ketika saya menyampaikan firman Tuhan di mimbar dan ada jemaat yang hampir rata-rata mereka menunduk, bisa yang pertama adalah komunikasi atau penjelasan saya tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bisa saja intonasi suara saya itu datar. Kalau datar, intonasi suaranya, itu artinya apa? Membuat orang akhirnya merasa ngantuk, ya mudah sekali akhirnya, ya itu tadi, tidak konsentrasi. Nah, ini harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, untuk kita evaluasi. Atau juga, dia tidak menyukai khotbah itu, begitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan gestur yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ada beberapa orang sekian banyak, oh berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dan itu harus kasih tahu. Nah, di dalam kontak mata ini maknanya bahwa seseorang menyimak dan memperhatikan isi topik yang sedang dibicarakan. Kalau Bapak Ibu kontak matanya seperti apa tadi saya sampaikan adalah menatap, mendengar dan itu tadi ya, artinya mengikuti dari setiap dia awal berbicara sampai kemudian dia menyelesaikan ya pembicaraan tersebut. Ya, kontak mata itu harus ada. Jadi kontak mata itu berhadapan dengan mata si lawan bicara kita juga begitu ya. Nah itu. Yang kedua, menggerakkan tangan saat berbicara. Nah ini biasa dilakukan oleh dosen misalkan ya. Kemudian ini bagian kan juga nggak lekat ya Bapak Ibu ya. Gestur yang kita pelajari ya, mengenal gestur ini, body language ini juga kan kita pakai di dalam pelajaran public speaking Bapak Ibu. Kebetulan saya di kampus juga mengajar komunikasi ini nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga misalkan tampil di depan umum, ada gestur gerakan-gerakan tangan yang bisa mewakili ya apa yang sedang kita sampaikan, misalkan begitu ya. Ketika misalkan seorang ayah menuntun anaknya, menyampaikan lewat perkataan verbal, non-verbalnya adalah misalkan seperti diperagakan menuntun seorang anak begitu. Nah, itu adalah cara Bapak Ibu yang kita bisa maknai
bahwa selain penjelasan verbal, ada non-verbal yang menjelaskan bahwa ini gerakan ini menunjukkan kepada itu ya sesuatu ya. Nah, menggerakkan tangan Bapak Ibu juga bisa menunjukkan salah satu ekspresi daripada sukacita ketika seseorang menyampaikan pesan ataupun sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya begitu ya, atau merasa bahwa dia sangat tertarik begitu ya, atau dia sangat berapi-api ketika menyampaikan pembicaraan tentang hal itu begitu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, itu maknanya. Nah, makna yang ketiga tuh apa Bapak Ibu ya? Mengepalkan telapak tangan ya, memiliki bahwa seseorang sedang menahan atau menekan perasaan yang dialaminya begitu. Nah, itu bisa terjadi kepada orang tersebut seperti itu. Yang keempat, menutup mulut dengan tangan, ini memiliki makna bahwa seseorang menyesali apa yang baru dikatakan begitu ya. Kadang-kadang kan suka begini ya orang ya, seperti itu ya. Tapi ada juga yang seperti ini. Kalau seperti ini itu menunjukkan bahwa supaya tidak berbicara ya, supaya jangan berisik begitu ya. Ya, jadi ini adalah larangan begitu. Kalau nutup ini menunjukkan sebuah penyesalan begitu. Nah, mengusap kening ya, aduh begini ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa juga begitu, merasakan sepertinya, aduh sudah kehabisan akal ya, udah capek berpikir, ya, sudah nggak kepikir begitu ya. Itu bisa menunjukkan itu. Tetapi ada juga makna lainnya. Dikatakan di sini memiliki makna bahwa seseorang sedang gundah, sedih, atau sedang stres karena masalah yang dihadapinya. Ya, kadang ada yang sambil topang telapak tangannya kan di meja sambil begini begitu kan, itu bisa menunjukkan sesuatu arti sedang apa dari gestur orang itu ya, apa yang sedang dialami gitu. Nah, yang keenam adalah menyilangkan tangan di dada ya, menyilangkan tangan di dada seperti ini ya Bapak Ibu ya, begitu ya. Maka memiliki makna bahwa seseorang merasa kurang nyaman di lingkungan sekitarnya ya. Jadi ada banyak faktor kenapa dia tidak menyenangkan di lingkungannya. Misalkan lingkungannya terlalu kotor, misalkan seperti itu. Mungkin anak-anak mudanya terlalu banyak sehingga jam tidurnya itu sampai tengah malam, mungkin sampai pagi gitu ya, sehingga sangat mengganggu begitu. Ataupun hal-hal yang lain Bapak Ibu, itu bisa terjadi. Ya. Yang ketujuh adalah menepuk kening, memiliki makna seperti ini ya. Aduh, orang bisa menunjukkan dia lupa begitu ya, atau dia nggak sadar begitu ya. Memiliki makna bahwa seseorang teringat tentang sesuatu hal yang terlupakannya ya. Seperti memori tentang sesuatu atau pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, itu seperti itu tuh ya, menepuk kening. Ini yang umum ya Bapak Ibu, yang seringkali kita lihat ya, siapa saja kita mengalami tentang hal ini banyak ya. Yang kedelapan adalah mengusap dagu dengan sapu tangan ya, seperti itu ya. Maknanya apa? Maknanya bahwa seseorang sedang berusaha untuk membuat suatu keputusan. Ini maknanya ya. Yang kesembilan adalah memasukkan satu jari ke dalam mulut sendiri ya. Masuk ke dalam jari gini seperti ini nih Bapak Ibu ya, seperti itu. Memiliki makna bahwa seseorang mengalami gugup atau dalam keadaan tertekan begitu. Biasanya ini kalau di kelas anak-anak murid suruh maju, suruh storytelling misalkan seperti itu ya. Atau mungkin suruh tugas-tugas yang lain menyanyi misalkan seperti itu. Kalau ada beberapa anak yang tidak suka nyanyi, ketika satu persatu nama temannya mau dipanggil, maka mulai ada respon yang membuat dia tidak nyaman. Biasanya kegugupannya dia yaitu dengan gerakan-gerakan atau gestur atau body language yang itu tadi ya, yang kelihatan ada sesuatu yang kelihatan tidak wajar begitu. Yang 10 adalah menutup mulut dengan tangan ya, seperti ini ya. Nah, maknanya apa? Bahwa seseorang menyesali apa yang baru dikatakan. Itu hampir sama tadi dengan yang kita baca di ayat yang sebelumnya ya, sebelumnya. 11, telapak tangan yang terbuka. Nah, seringkali ya, telapak tangan yang terbuka berbicara tentang ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat bahwa gerakan ini menghadapkan telapak tangan ke atas ya. Bisa ini ya, artinya kita tahu semua ya. Artinya apa? Bisa saja kalau dibarengi dengan ketika wajah menghadap ke atas, maka ini kita sedang mendapatkan makna bahwa orang ini sedang berdoa begitu ya, menaikkan doanya kepada Tuhan gitu. Atau memohon sesuatu begitu. Nah, biasanya digunakan untuk meminta sesuatu. Nah, sedangkan telapak tangan terbuka menghadap ke bawah yang artinya begini ya, seperti orang push up Bapak Ibu ya. Berarti tahan atau menekan ya. Nah, gerakan telapak tangan terbuka ini diartikan sebagai kebenaran atau keterbukaan, juga bisa kesetiaan dan juga bisa kepatuhan. Jadi kita bisa memaknai tentang 4 hal ini begitu ya, ketika tangan itu ditekan ke bawah.
Nah, biasanya jika seseorang ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia sedang bersikap terbuka dan jujur, biasanya nih, ia akan menggunakan telapak tangannya kepada orang lain dengan posisi yang sangat terbuka, begitu. Silahkan, begitu ya. Kalau misalkan, Pak, bolehkah saya masuk atau bolehkah saya mewawancarai? Oh, silahkan, begitu. Terbuka, begitu ya. Enggak, oh ya silahkan, enggak begini, begitu. Itu beda ya. Nah, 12 telapak tangan yang saling menggenggam gitu ya. Seperti paling yang kanan gambarnya Bapak Ibu ya. Suka begini kan, orang ada yang suka begini nih. Kalau lagi bicara di kafe atau di mana, ataupun ya di satu ruangan, meeting pun bisa ada yang seperti ini begitu. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan rasa frustrasi, ya, kemudian bingung, atau bisa juga menyembunyikan hal yang negatif begitu ya. Berarti ada satu kode isyarat di mana orang ini sedang dalam keadaan itu tadi di dalam pikirannya, bisa berbicara tentang kegalauan hatinya dia ya, begitu. Jadi gerakan ini memiliki 3 posisi, tangan saling menggenggam satu sama lain seperti ini, ya, terangkat ke atas, posisi tangan di atas meja bisa seperti ini, ya, begini nih di atas meja begitu ya, dan posisi penggenggam yang ditaruh di bawah ketika sedang berdiri, ada di bawah tangan seperti ini nih, Bapak Ibu ya, di bawah meja seperti itu. Dan posisi penggenggam tangan yang taruh di bawah ketika sedang berdiri begitu. Ada di bawah ya biasa seperti berdiri, tapi ini kan tangannya ada di bawah gitu. Bisa jadi orang tersebut sedang berpikir atau merencanakan sesuatu katanya. Nah, berbeda artinya dengan orang yang meletakkan kedua tangannya di bawah ya. Beda dengan yang di tengah begitu. Nah, itu Bapak Ibu yang ke-12. Yang 13 mempertemukan ujung-ujung jari. Jadi seperti ini nih Bapak Ibu ya. Kan ada itu seperti ini nih. Orang ada yang bicara duduk seperti ini. Jadi ketemu begini nih, ya, begini. Nah, mempertemukan ujung-ujung jari dan saling ditekan, disertai gerakan tubuh yang sedikit menunjukkan bahwa sang pembicara memiliki kepercayaan diri. Ya, misalkan dia sambil begini ya, atau dia sambil begini-begini ya, ini tetap tangan dibuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup begitu ya. Nah, begitu. Nah, mempertemukan ujung-ujung jari ini juga sering dilakukan ketika seseorang sedang berbicara atau mengungkapkan idenya. Begitu. Nah, selain orang yang berbicara, orang yang mempertemukan ujung-ujung jarinya juga bisa diartikan sedang mendengarkan atau menyimak pembicara. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan informasi atau sedang berbicara di depan, dia bisa menunjukkan respon dengan gestur yang seperti ini. Nah, artinya itu tadi ya, ada satu kepercayaan diri dia memiliki satu ide dan gagasan, dan dia juga sedang menyimak atau mendengar, begitu ya. Jadi tanda fokusnya dia tuh seperti itu ya. 14 menarik kerah baju. Biasa ada orang yang begini ya, begitu ya. Begitu tuh ya, Bapak Ibu ya. Menunjukkan bahwa orang tersebut sedang marah atau frustasi atau apa yang sudah dilakukan oleh lawan bicaranya. Jadi ini kodenya adalah mengarah kepada perbedaan pendapat ya, ketidaksetujuan gitu ya. Memegang tangan dengan atau pegangan tangan orang lain ya. Seseorang yang sedang berbicara depan umum sering melakukan gestur yang satu ini begitu. Nah, memegang tangan yang satunya ditaruh di belakang badan berarti menunjukkan bahwa dia orang yang percaya diri dan sedang menunjukkan superioritasnya. Gini ya biasa di belakang nih Bapak Ibu ya. Nah, orang yang melakukan gerakan ini akan menunjukkan bagian depan badannya tanpa ada rasa takut. Nah, jadi ini makna atau daripada gestur yang menarik kerah baju. 15 Bapak Ibu Saudara, memiliki arti yang sama dengan gerakan menutup mulut ya, menyentuh hidung. Namun gerakan menyentuh hidung ini dilakukan untuk memperhalus atau menyamakan gerakan penutup mulut. Nah, biasanya seseorang akan menyentuh bagian bawah hidungnya, ya seperti di sini Bapak Ibu ya, cepat dan halus seperti ini bisa nih Bapak Ibu ya. Bisa juga ditunjukkan dengan menggosok beberapa kali bagian bawah hidungnya. Misalkan begini-begini nih Bapak Ibu ya. Nih, begini ya. Dan cepat dan halus, dia bisa cepat, dia bisa pelan begini. Nah, gerakan ini digunakan untuk menutupi kebohongan yang dituturkan oleh si pembicara. Jadi selain itu, bisa juga diartikan, berarti ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang sedang melakukan kata-kata yang ia dengar dari lawan bicara. Jadi kalau dia posisinya sebagai pendengar, ada yang ingin berbicara, dia melakukan seperti itu, nah mungkin bisa saja ya dia nggak yakin dengan apa yang disampaikan oleh si yang menyampaikan atau yang sedang berbicara kepada dia. 16 Bapak Ibu menggosok atau menutup telinga, menggerakkan tangan di telinga. Bentar ya. Ini dilakukan oleh anak-anak yang menunjukkan kenaifan mereka. Mereka tidak ingin mendengar sesuatu yang terdengar, misalnya ketika seorang sedang berteriak. Bentar Bapak Ibu ya.
Saya ulangi poin 16. Menggosok, menutup telinga, meletakkan tangan di telinga. Ya. Kan ada yang begini-gini nih Bapak Ibu ya, suka begini ya. Atau juga ada yang nutupin telinga seperti ini ya. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak yang menunjukkan kenaifan mereka. Ya, mereka tidak ingin mendengar sesuatu yang terdengar. Misalnya ketika seseorang sedang berteriak begini ya, bertengkar dan lain-lain. Ya, orang tua ribut, anak begini bisa juga menunjukkan itu bahwa kenapa anak sedang tidak mau dengar. Ya, kasih kode dia kepada orang tuanya. Namun hal ini juga umum digunakan oleh orang dewasa yang tidak ingin mendengar ucapan orang lain. Kasih kode misalkan. Lagi banyak orang ngomong, tak lagi ke sana. Dia kasih kode begini, udah stop, jangan bicara. Itu bisa seperti itu. Ya. Nah, gerakan ini bisa digunakan dengan menarik daun telinga untuk menutupi lubang telinganya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Sehingga ia tidak mendengar suara di luar. Nah, ini menunjukkan bahwa ia sudah muak dan tidak mau mendengar lawan bicaranya untuk mengatakan hal-hal yang tidak mau ia dengar lagi. Jadi itu maknanya. Ketika bagian lubang telinganya ditutup sendiri dengan telinga seperti ini, ya seperti itu tuh, ya Bapak Ibu. Itu makna daripada gestur yang ditunjukkan. Kemudian menopang kepala dengan tangan ya. Begini Bapak Ibu bisa ya. Gini kan seringkali juga begitu ya. Nah, jika seseorang menopang kepalanya dengan satu tangan, misalkan begini ya, Bapak Ibu ya. Ya, atau begini ya, Bapak Ibu ya. Bisa tuh. Nah, dengan posisi kepala sampai menyamping, menunjuk bahwa orang tersebut sedang bosan. Nih kalau begitu. Nah, ini Bapak Ibu mesti lihat nih, kadang-kadang. Kalau ke rumah orang ya udah kelewatan malam, ya liatin gesturnya dia. Dia nggak berani, atau dia nggak enak ngusir. Tapi dari gestur kita bisa tahu, orang ini udah nggak nyaman. Dan orang ini mengharapkan bahwa kita secepatnya pulang. Begitu ya. Apalagi waktu kita ngomong, mata dia nunduk ke bawah, ke atas, begitu. Udah tahu tuh, itu udah kodenya dia. Ya. Jadi tolong ketika kita belajar ini, kita kan biasa kan asik nih, kitanya yang asik menggebu-gebu nyeritain orang misalkan begitu, atau kita sedang bahas sesuatu begitu ya. Dianya tadinya awalnya antusias, tapi lama-lama karena besok dia harus bekerja, harus ada apa, tugas dan lain-lain, konsentrasinya terpecah, dan dia rasa kok dia berharap waktunya hanya setengah jam datang, ternyata udah sejam setengah nggak pulang-pulang nih, gitu ya. Nah itu udah kasih warning tuh, udah kasih tanda. Nah kita harus tahu diri, ya cepat-cepat pamit pulang, ya udah pulang, jangan dilanjutin lagi itu obrolan, karena dia udah nggak mau dengar begitu ya. Jadi percuma, sama aja, nggak ada feedback ya. Kalau orang udah malas kedengerin, dia mau jawab lagi karena dia pengen cepat-cepat pulang kan. Akhirnya dia akan pasif, dia nggak akan banyak ngomong, dia akan diam aja begitu. Nah ini kan kebanyakan suka begitu tuh, kalau datang ke rumah orang ngamuk nggak tahu diri begitu ya, 4 jam begitu. Nah harus tahu diri ya, maksimal kalau ke rumah orang menyampaikan sesuatu ya jangan lama-lama begitu. Nanti akan bosen. Nah, gerakan ini juga bisa diartikan bahwa seseorang sedang berpikir ya. Berpikir bagaimana cara strateginya nih untuk menyampaikan bahwa dia pengen udahan begitu. 18, menopang pipi dengan jari telunjuk yang terangkat seperti ini nih, ya, misalkan seperti itu ya. Menopang pipi dengan tangan yang mengepal dan jari begini juga bisa begitu ya. Berarti menunjukkan bahwa tersebut sedang tertarik pada sesuatu ya. Nah, itu. 19, mengusap-usap dagu dengan tangan. Begini-begini ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Seseorang yang sedang mengusap-usap dagunya dengan satu tangan menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berusaha membuat keputusan. Jadi dia sedang berpikir nih, keputusannya gimana nih? Ambil enggak nih, begitu ya. Biasanya pemimpin-pemimpin ya cenderung ada ke arah sana. Nah, perilaku sedang berusaha membuat keputusan ini juga bisa dilakukan dengan gerakan lain. Misalnya seorang yang berkacamata akan melepaskan kacamatanya atau bisa ditunjukkan dengan gerakan yang lain. Melepas kacamata sambil begini, begitu ya. Sambil kepala ke atas. Itu bisa begitu Bapak Ibu. Yang ke-20 adalah menggaruk dan menggosok area leher ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu ya. Atau ya begini-begini nih Bapak Ibu nih. Tuh. Nah, ini adalah bagian daripada gestur atau body language yang menunjukkan satu arti. Artinya apa? Menggaruk leher dengan salah satu jari tangan. Oh, kalau jari tangan seperti ini ya. Atau menggaruk di area bawah telinga seperti ini misalkan, menunjukkan bahwa seorang tersebut sedang dilanda keraguan dan ketidakpastian, begitu. Nah, itu maknanya. Nah, kode tertentu dalam gestur Bapak Ibu Saudara ya. Christopher Brannigan dan David Humphreys telah memisahkan dan membuat daftar dari 135 bahasa tubuh yang berbeda, termasuk ekspresi wajah, kepala, dan tubuh. Dari jumlah ini, 135 itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa 80 diantaranya merupakan bahasa tubuh dari ekspresi wajah dan kepala. Ya. Mereka mencatat ada 9 senyum yang berbeda. Ada 9 senyum berbeda. Sebenarnya 10 Bapak Ibu ya. Ada senyum yang disebut dengan senyum yang pura-pura itu.
Nah, 3 di antaranya itu senyum yang umum, yang seringkali ada di sekitar kita, yang kita pahamin. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita nggak pernah memperhatikan ya, cara senyum orang seperti apa begitu ya. Nah, dari senyum orang itu punya makna, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat sekarang 3 senyum itu apa ya. Yang pertama dikatakan bahwa di sini disebut dengan senyum sederhana, Bapak Ibu ya. Ini saya ambil fotonya karena memang harus dalam bentuk foto nih supaya kita bisa melihat ya. Kalau dari gambar nanti bisa kita salah. Dari senyum yang sederhana Bapak Ibu bisa melihat yang di foto sebelah kiri Bapak Ibu Saudara ya. Ini senyumnya sederhana. Ketika tidak terlihat gigi Bapak Ibu Saudara ya, bibir atas dan bibir bawah itu dalam keadaan rapat Bapak Ibu Saudara, dan senyumnya tidak lebar begitu ya. Itu disebut dengan senyum sederhana begitu. Tapi tarikan bibirnya sampai tarikan mata di atas ini itu kelihatan, tapi itu tidak full ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua adalah senyum simpul. Senyum simpul setengah, 50% lah dikatakan begitu ya. Ini istilah saya aja Bapak Ibu ya, senyum simpul seperti itu. Nah, ketiga senyum lebar. Ya. Yang keempat ada senyum bolong. Senyum bolong itu senyum yang pura-pura, Bapak Ibu, itu senyum yang ditahan. Begitu ya. Seperti orang sedang angkat beban begitu, senyumnya seperti itu. Jadi seharusnya kalau senyum tertawa lebar, dia bagian wajahnya ini, otot-otot wajah itu tertarik semua, gitu, kelihatan. Tapi kalau senyum yang pura-pura, beraga-beraga senang begitu misalkan ya, dia seperti menahan begitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kita belajar dari 9 senyum tadi, 3 senyum ini adalah yang sering ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Nah ini punya makna. Maknanya apa? Nah kita akan lihat ya. Yang pertama, senyum sederhana ini Bapak Ibu ya, cirinya adalah gigi yang tidak terlihat. Umumnya terlihat saat seorang tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang terjadi. Misalkan di dalam kita lagi ngobrol rame-rame begitu ya, misalkan ya, dia mendengar ada di meja yang sama, tetapi dia tidak terlibat di dalam pembicaraan itu, dia hanya menjadi pendengar tok. Maka ketika ada sesuatu yang menarik dan membuat mereka tertawa begitu ya, beberapa yang aktif berbicara, misalkan 3 orang dari 10 misalkan seperti itu. Nah, maka yang tidak terlibat aktif itu dia tersenyum ya. Senyumnya senyum apa? Senyum sederhana Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ia tersenyum sendiri begitu. Sendiri itu bukan berarti nggak ada orang kemudian tersenyum sendiri, bukan. Tetapi karena di sini ada orang, dia tersenyum begitu ya. Dia ya tidak seperti yang sedang lagi berbicara begitu senyumnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita masuk di dalam senyum yang ini tadi ya. Senyum yang apa? Ya, yang kedua, simpul dan lebar. Sederhana, simpul dan lebar ya, 3S ya, S gitu. Yang kedua kita lihat senyum simpul ini adalah pada gambar ini, gigi seri bagian atas terlihat dan biasanya terjadi kontak mata antar individu. Nah, Bapak Ibu nggak usah tanya saya, Pak, kalau dia ompong semua bagaimana, Pak? Nggak usah ditanya, kelihatan dari bibirnya ya. Kan ini kan ada tulisan gigi, Pak, gigi serinya kelihatan. Kalau dia ompong semua bagaimana? Ya Bapak Ibu silakan tafsirkan sendiri lah kalau dalam hal itu ya. Jadi pada gambar ini gigi seri bagian atas terlihat dan biasanya terjadi kontak mata antar individu. Jadi tidak hanya gigi yang terlihat, tapi ada kontak mata gitu. Ada satu tatapan kepada si yang ada di depan dia begitu. Nah, senyum ini sering dipergunakan sebagai salam saat bertemu teman. Apa kabar? Ketemu misalkan di mana, di mall begitu ya. Nggak sengaja gitu. Sambil saling tunjuk-penunjuk gitu. Akhirnya saling mendekat, kemudian itu ngobrol sambil senyum begitu. Nah, atau terkadang saat anak-anak menyambut orang tua mereka, dikatakan bahwa apa? Bentar ya, Bapak Ibu Saudara ya. Atau terkadang saat anak-anak menyambut orang tua mereka. Jadi itu disebut dengan senyum simpul begitu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini senyum lebar ya, tawa lebar. Umumnya terlihat saat seseorang sedang bersenang-senang dan sering diasosiasikan dengan tertawa begitu. Tetapi kan kalau tertawa ada suaranya. Oh, ini kan nggak, dia tersenyum begitu. Nah, gigi seri bagian atas dan bawah terlihat ya. Dan kontak antar mata sering diasosiasikan dengan tertawa. Gigi seri bagian atas dan bawah terlihat dan kontak mata ini ke copy 2 kali nih kayaknya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kontak mata itu sering terjadi, bukan hanya 1 kali, tetapi sering ya. Lebih dari beberapa kali. Nah, itu yang disebut dengan senyum yang ketiga, yaitu senyum apa? Senyum lebar ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu,
3 senyum dari 9 itu yang seringkali ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa melihat kawan bicara kita ketika kita berkomunikasi, nah maka kita bisa menilai, Bapak Ibu Saudara, kawan bicara kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ya, cara berjalan, sekarang kita bisa melihat cara berjalan orang. Dikatakan janggal memalukan tanpa keahlian, bergerak dengan anggun atau berdiri tegak satu kaki, seakan-akan curiga terhadap kaki yang lain. Terlihat seperti ingin melarikan diri dari kaki-kaki yang lain. Ini kata siapa? Kata Charles Churchill ya, dalam The Rorschach, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat yuk. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, dua gambar ini. Gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Sekarang saya mulai dari gambar yang kiri, Bapak Ibu ya. Gambar yang kiri ini adalah seorang pejalan kaki yang sedang serius, Bapak Ibu ya, dengan kedua tangannya ditaruh di bagian belakang. Ini saudara jangan bilang, oh Pak dia ini jangan-jangan piara tuyul nih Pak, tangannya di belakang begitu lagi ngegendong. Enggak, jangan pikiran hal-hal yang seperti itu ya. Langkah mereka sangat lambat katanya. Waktu mereka jalan, tangan mereka di belakang, jalannya menunduk dan jalannya agak lambat ya. Dan mereka dapat berhenti sejenak ya. Berarti ada satu langkah di mana kadang-kadang dia bisa berhenti. Nah, ada juga satu tindakan ekspresi ketika dia menendang batu, misalkan ketika sedang menunduk di jalan itu, sedang berjalan sambil menunduk. Atau bahkan membungkuk untuk membalik secari kertas dan meninggalkannya di tanah, begitu ya. Mencatat sesuatu, ya pesan atau informasi tentang apa, begitu. Nah, mereka seperti bicara pada dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa di sini? Artinya adalah dia sedang berkata bahwa ayo melihat masalah dari segala sisi. Jadi artinya dia sedang punya masalah dan dia ingin bisa saja memberitahukan kepada mungkin ada orang di sekitarnya atau mungkin ada teman-teman dekat sekitarnya atau juga dia sedang menyemangati dirinya untuk ayo jangan hanya terpaku kepada satu ekspresi ke bawah misalkan begitu ya. Jangan cuma nunduk aja, tapi lihat coba kiri ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, lihat ke belakang begitu. Artinya apa? Artinya ayo kalau ada masalah, lihat dari berbagai sisi. Nah, itu kurang lebih gambar di sebelah kiri itu memberikan makna seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, gambar 2 bagian kanan. Nah, ini adalah menunjukkan sikap orang yang sombong Bapak Ibu ya. Mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya begitu ya. Menonjolkan tentang keakuannya di sini. Nah, berjalan seperti Benito Mussolini ya, pemimpin fasis Italia pada zaman dulu ya Bapak Ibu ya, Perang Dunia ya. Jadi berjalannya seperti itu ya. Nah, cara berjalannya adalah dengan ciri-ciri dagu yang naik ke atas, ya kemudian lengan yang terayun, lengan kirinya. Nah, kaki agak kaku pada bagian kanan dan langkahnya begitu tenang dan berhati-hati. Jadi lamban nih dia berjalan. Nah, biasanya kan orang yang suka pamer juga begitu tuh Bapak Ibu. Orang yang sombong karena dia ingin menarik perhatian juga seperti itu, jalannya nggak cepet-cepet gitu ya. Kenapa? Karena supaya orang semakin banyak yang memperhatikan dia gitu. Nah, seolah-olah sudah direncanakan untuk mempengaruhi. Nah, itu ada maksud tertentu ya. Untuk apa mempengaruhi orang begitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam satu kelompok ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan bahwa dia orang yang berkarisma misalkan, atau sedang menunjukkan kepada orang lain supaya nih saya punya power begitu. You harus tunduk, jangan macam-macam. Nah, kesannya seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat dengan cara jalan yang seperti ini. Nah, masing-masing tokoh-tokoh dunia yang tadi saya sebutkan, Benito Mussolini dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah tokoh-tokoh yang memang jalannya seperti itu, ya. Hampir ada kemiripan dan mungkin sama, bukan lagi mirip, ya. Di pada gambar ini, ya orang yang berjalan dengan tangan di pinggang. Nah, maksudnya apa nih Bapak Ibu Saudara ya? Dikatakan atau dijelaskan di sini, waktu dia berjalan dengan tangan di pinggang itu lebih menyerupai pelari cepat. Ya. Kalau saudara tahu ya, ketika akan mau dipanggil satu-satu diperkenalkan pelari cepat biasanya kan begitu tuh, ya, lari 100 meter, tangan mereka di pinggang semuanya. Begitu. Karena mereka harus bersiap gitu ya. Selain itu juga ada makna tertentu bahwa lari tangan di pinggang ini menunjukkan kesiapan ya, keoptimisan begitu ya. Nah, dia akan menempuh jarak ledakan energinya tiba-tiba
seringkali diikuti dengan kerusuhan saat orang tersebut merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang lebih menentukan, begitu ya. Bisa saja Bapak Ibu, sikap optimisme itu berubah menjadi sikap pesimisme ketika misalkan yang ada bersama dengan barisan dia ada orang yang lebih berprestasi misalkan. Ada orang yang lebih punya nama misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya dikatakan mungkin tipe pejalan kaki seperti ini yang paling terkenal adalah Sir Winston Churchill, saudara ya. Nah, cara berdirinya menunjukkan karakteristik yang sama dengan dirinya, sebagaimana tanda V atau sama dengan victory, kemenangan ya. Jadi antara kaki depan dan kaki belakang membentuk letter V ya, Bapak Ibu saudara ya, dari atas ke bawah. Nah, yang menunjukkan kepada kemenangan. Nah, ini Winston Churchill seperti ini Bapak Ibu saudara, kalau dia sedang berjalan. Sekarang kita masuk kepada jabat tangan Bapak Ibu. Gestur ketika berjabat tangan. Di gambar 4 Bapak Ibu Saudara, jabat tangan khas di Amerika ya. Disebut dengan istilah jabat tangan politikus ya. Bentuknya yang biasa adalah menggenggam tangan dengan tangan kanan ya. Dan menutupnya dengan tangan kiri. Obama waktu ketemu dengan dulu si SBY, Pak SBY begitu ya. Cara salamannya. Sama dikenalnya dengan menjabat tangan kanan sambil menggenggam lengan kanan atau bahu kanan orang lain dengan tangan kiri. Jadi ada gerakan tangan yang juga tangan si itu selain memegang tangannya juga bahunya begitu ya, menyentuh bahu daripada orang yang dia ajak salaman begitu. Nah, menyambut teman dekat dengan cara seperti ini masih dapat diterima Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat ya, tetapi jika kepada orang yang tidak dikenal dengan cara salaman seperti ini, maka cenderung melihatnya sebagai satu sikap yang tidak jujur. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang tidak menyenangkan pada tempatnya. Jadi seperti mengendahkan begitu ya. Kurang etika, kurang sopan begitu. Sama seperti orang yang lebih muda bersalaman atau menepak bahu orang yang lebih tua. Begitu ya. Ketika lagi ngobrol sambil tepak-tepak bahu. Nah, itu kurang baik ya, apalagi kalau itu kita baru kenal. Begitu. Nah, itu kurang sopan. Nah, itu kalau dalam budaya kita jelas sesuatu hal yang tidak boleh dicontohkan begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, jabat tangan ya, gestur atau body language ketika berjabat tangan. Sama ya. Oh, ini masih. Nah, gambar yang kelima, bagaimana dengan wanita Bapak Ibu? Nah, wanita itu biasanya jarang sekali bersalaman seperti laki-laki bersalaman ketemu dengan temannya atau ketemu dengan orang lain. Nah, kalau wanita Bapak Ibu bisa melihat ya, cara jabat tangan wanita di gambar yang di depan, gambar 5. Nah, wanita saat menyatakan kesungguhan hatinya kepada wanita lain, ya, terutama dalam keadaan krisis, berarti dalam keadaan memiliki satu problem atau masalah, atau dalam satu keadaan kesedihan, misalkan habis ditinggal anggota keluarganya, misalkan seperti itu ya, atau mungkin dalam keadaan kesehatan yang sedang terganggu, gitu ya, dikunjungin oleh temannya, gitu ya, atau dalam keadaan banyak hal, begitu, Bapak Ibu Saudara, sehingga perlu kehadiran seorang sahabat begitu. Nah, dalam keadaan krisis di sini ya, maka dikatakan tidak berjabat tangan. Nah, mereka memegang lembut tangan orang lain dengan ekspresi yang sesuai. Ini tangan orang lain ini menuju kepada juga bisa sahabat atau orang yang dikenal ya. Dengan ekspresi yang sesuai dalam mengungkapkan empati dalam mereka. Jadi caranya gimana ya? Sangat jarang wanita memakai sikap seperti ini bila berhadapan dengan pria. Jarang Bapak Ibu Saudara, kecuali mungkin akan mau tunangan begitu ya, atau memang itu adalah calon pasangan hidupnya begitu ya. Nah, dikatakan bahwa bentuk dengan cara jabat tangan seperti ini adalah bentuk komunikasi yang khusus bagi sesama wanita. Jadi seperti itu. Dipegang tangannya seperti di atas dan itu menunjukkan satu sikap rasa empati di dalam hal ini. Ya. Jadi ini kalau wanita seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk pada keterbukaan Bapak Ibu Saudara. Nah, keterbukaan, ini kita lihat contoh ya. Pada gambar 12 dikatakan tangan terbuka mengisyaratkan ketulusan hati. Sementara kita lihat di gambar 13 adalah apa yang kau inginkan dariku. Ya, itu menunjukkan satu pertanyaan ya kepada seseorang ya tentang apa yang harus dia
berikan gitu atau dia sampaikan begitu. Nah, di gambar kiri Bapak Ibu bisa melihat ya, gambar kiri ini adalah bagian dari menyatakan ketulusan hati dan keterbukaan begitu. Nah, adalah dengan tangan-tangan yang terbuka. Ya, ketika dia seperti itu, dia sedang mempersilahkan nih Bapak, memberikan satu makna. Ya, persilahkan. Apalagi tangannya dibuka dengan cukup lebar begitu ya. Nah, perhatikan jas yang tidak terkancing adalah orang yang terbuka maknanya, yang bersahabat dengan Anda, dengan lawan bicaranya seperti itu. Begitu. Nah, keterbukaan mendorong orang lain untuk memiliki perasaan yang sama. Jadi dengan cara dia seperti itu, dia sedang mengatakan bahwa kita ini senasib sama begitu. Apa yang sedang kau alami juga bagian dari apa yang aku rasakan begitu. Aku siap untuk menolong, aku siap untuk memberikan bantuan, apapun yang kau perlukan dari aku akan selalu bisa membantu dan memberikan solusi yang terbaik begitu, sesuai dengan kapasitas dan kemampuanku. Itu maknanya Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang yang mau menolong, ya, tangannya dibuka lebar seperti itu. Apa yang aku bisa bantu begitu, ya. Nah, sementara Bapak Ibu bisa melihat pada gambar kanan, ya, pada orang Italia, ya, ini adalah satu ekspresi yang sudah seringkali kita lihat Bapak Ibu ya. Terutama kalau Bapak Ibu nonton Liga Italia ya, Liga Italia. Dan sekarang sampai Eropa kita juga bisa melihat bahwa rata-rata kalau pemain bola begitu ya, kalau offside atau kalau misalkan tidak sengaja begitu ya melakukan tackling misalkan seperti itu, kemudian dikasih kartu kuning oleh wasit, nah dia nggak mengerti gitu, dia menunjukkan gestur yang seperti itu, bahunya naik begitu ya, tangannya terbuka begitu, tatapan matanya itu tajam kepada si wasit misalkan. Nah, orang Italia menggunakan bahasa tubuh yang seperti ini ya. Tangan terbuka secara bebas begitu ya. Ketika mereka merasa frustrasi, merasa, loh saya nggak melakukan sesuatu. Merasa bahwa saya tuh bukan saya begitu. Saya bukan ini loh, saya nggak seperti itu loh begitu ya. Jadi dia sedang membantah, berargumentasi tentang saya tidak seperti yang kau bayangkan begitu. Nah, meletakkan tangan terbukanya di dada dan mengisyaratkan apa yang diinginkan dariku. Kadang-kadang kan begitu kan dia kalau pemain bola itu seperti ini dia menunjukkan begitu. Nah, gerakan mengangkat bahu juga diiringi oleh tangan yang terbuka. Selalu tuh bahu naik, tangannya terbuka begitu ya. Yaitu posisi telapak tangan ke atas. Nah, ini adalah ekspresi dari ketidaksiapan dia menerima misalkan sanksi dari wasit ketika main bola misalkan begitu ya, atau tuduhan ataupun informasi yang tidak tepat begitu ya. Jadi dia menyanggah ya, tidak kesepemahaman, tidak sependapatannya dengan itu tadi. Nah, jadi ini dua berbeda nih Bapak Ibu ya. Ya, tangannya sama-sama terbuka, tetapi maknanya itu bisa lain. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di depan ya. Pada gambar 14 ya dikatakan bahwa posisi mempertahankan diri melalui penyilangan tangan ya. Nah, dijelaskan begini pada gambar ini. Gambar kanan ya, itu manajer berlari ke arah wasit dengan kedua lengannya terayun. Kedua tangan dimasukkan ke saku belakang. Kemungkinan untuk membentuk sebuah tinju sang wasit yang memandang manajer dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Dalam sikap mempertahankan diri. Jadi pada saat sang manajer berada di dekatnya, wasit dengan jelas menyatakan bahwa ia siap mempertahankan putusannya. Dan argumen si manajer tidak berguna. Artinya apa? Ketika dia sedang taruh tangannya di dada seperti ini, maka dia sedang mengatakan bahwa keputusannya adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Dan ini adalah bagian daripada wewenangnya. Begitu. Jadi kalau saudara melihat di posisi kanan, si manajer itu mengarah kepada wasit, itu untuk apa? Ini adalah bagian reaksi daripada intimidasi ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagian dengan tangan kiri di bawah, mengepal begitu, itu seperti sebuah ungkapan bahwa dia sedang ada di dalam kemarahan. Dan tangan kanan menuju kepada wasit itu sedang mempersalahkan seperti itu. Dan ekspresi dengan bahasa verbalnya itu menyatakan ketidaksetujuan dia dan tekanan emosi yang keluar, yang dia ungkapkan begitu kepada si wasit begitu ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat, jadi posisi si wasit dalam hal ini adalah dia mempertahankan pendapatnya. Artinya keputusan yang sudah dia keluarkan adalah keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu contoh kita latihan ya, Bapak Ibu ya. Ini sahabat saya Bapak Ibu ya, beberapa tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu lihat perhatikan, ini kan asli nih, bukan gambar ya, Bapak Ibu ya. Saya mungkin tanya bisa buka satu orang ya Bapak Ibu Saudara ya, untuk melihat
dan mempelajari contoh dari foto ini, ya, apa makna yang sedang diperlihatkan oleh orang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Mungkin saya coba tadi dari Bu Aring, ya Bu. oke Pak. Kalau saya melihat ekspresi wajah dari orang ini, dia seperti sedang merenung ya Pak, ekspresinya merenung gitu atau melihat sesuatu gitu sambil merenung. Saya Iya. menangkapnya seperti itu. Tadi Gimana? kan kita latihannya kan pertama kan kita mimik wajah ya. Mm-mm. Mimik wajah itu kan berarti kan sesuatu yang menjadi penilaian kita. Berarti kan wajah. Terus apa lagi? Tangan kan. Sedangkan Mm-mm. tangan mungkin sini nggak ada, tapi kan posisi tangan itu kan kita tahu ya, dia menopang kedua, ini kan dia dalam keadaan duduk bersila. Jadi kedua Mm-mm. tangan menopang di kedua pahanya begitu ya. Berarti yang hal Mm-mm. kita lihat di sini kan mimik wajahnya begitu ya. Karena ini kan Mm. gambar foto ya. Dari mimik wajah ini kita bisa melihat dari apa? Pertama dari mata, dari posisi hidung, dari dahi misalkan sama Ya. bibir begitu ya. Bibir begitu. Tadi Bu Aling bilang apa? Dia sedang apa, Bu? Dia sedang merenung, Pak. Merenung ya. Iya, Oke. melihat ke kejauhan sambil merenung Iya, gitu. iya, Jadi saya iya, menangkapnya begitu. bisa masuk itu. Ya, dia sedang merenung karena ada lawan bicara sebenarnya. Ini yang sedang bicara gitu, sedang ngobrol. Oh, di depannya, ya. Ya, karena kita di sini sebenarnya kita berempat, ada saya di situ ya, dan kemudian ada seorang bapak yang sedang berbicara begitu. Berarti dia sedang Apalagi Bu menjawab. selain dia merenung? Iya, silakan Pak, silakan Pak. Jadi kita Bu belajar Ingrid, untuk coba ya. silakan Bu Ingrid. Ya, aku kasih kaos dulu ya, Bu Ingrid. Ya, saya dulu, Pak. Silakan, Pak. Iya, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat di gambar ini kan ada lawan bicaranya di depannya. Iya, Bapak ada ini 3 lawan bicara. mendengarkan, ya, Bapak ini mendengarkan dengan serius. Tapi kalau saya lihat dari bibirnya beliau itu sama pandangannya itu mungkin kurang respect itu terhadap lawan bicara itu, kelihatan dari mimiknya itu gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Iya, tadi satu Bu Aling, ya nanti saya jawab lah. Ya, betul Pak. Bisa dicatat tuh ya. Oke. Yang lain Bu, Bapak. Oke, ekspresinya dia Silakan, ketika Ibu ada Ingrid. yang sedang berbicara. Oh, dia kata Ibu Ingrid, kata Ibu Tina sedang Heeh. memperhatikan seseorang. Ya, Kalau Ibu oke. Ingrid tadi Pak bilang katanya, Ya. enggak tadi Ibu Ingrid ya. Oh, enggak, Ibu Ingrid enggak ada komen. Ibu Tina yang komen. Iya. Sedang memperhatikan seseorang Pak katanya. Memperhatikan seseorang, iya. Ya. Oke. Kalau saya Pak lagi mikir sambil agak-agak Iya, mengkaji lagi apa merenung. yang diomongin itu orang benar apa enggak, agak ragu-ragu, bikin kesel, bikin marah juga, sedikit ada bohong juga mungkin yang lawan bicara. Iya. Iya. Ya, Ibu Ariana bilang seperti nggak percaya apa yang didengar gitu. Seperti nggak Ya. percaya ya. Eh, Ya, Yang siapa lain lagi? coba, nggak apa-apa namanya belajar ya, kita belajar. Ini kelihatannya mimik yang sedang kecewa Pak. Mimi kecewa, iya. Tuh, oke. Nggak setuju ya Bu gitu. Nggak setuju. Sedang mimik nggak setuju. Ya. Lagi berusaha ngelucu katanya Pak, katanya Lagi ini. berusaha mengelucu ya. Iya. Coba lihat, lihat. Apa? Jadi kalau kita mimik wajah, alisnya bentuk alis kan itu kan agak naik ya. Dahi naik ke atas ya. Kemudian tatap sorot matanya kan tajam. Bibirnya kan tidak bergerak kan. Bibirnya antara atas dan bawah itu kan dia rapat ya. Berarti kalau kita lihat tadi senyum, 3 senyum itu dia sebenarnya senyum apa tuh? Biasa. Senyum biasa tadi kan. Iya. Senyum yang sederhana, simpul, dan lebar. Ya kan, berarti senyumnya kan senyum sederhana. Ya kan, senyum dia senyum. Terus lihat dagunya kan naik ke atas ya. Dagunya naik ke atas. Nah, itu sebenarnya kita bisa nilai dengan satu gabungan. Satu gabungan. Apa yang sedang dia alamin. Kalau orang alisnya naik ke atas, berarti dia sedang apa dia? Mengernyit itu kan mengernyit ya Pak. Sedang mengernyitkan alisnya. Iya, mengernyitkan alis. Iya, mengernyit. Iya. Nah. Iya. Sosok matanya kan tajam kan berarti kan. Iya. Kan?
Ya. Sedang berpikir lah gitu Pak. Iya, yang Bapak Ibu Iya. sampaikan itu benar, benar. Semua itu betul ya, betul Iya. ya. Yang dia terus yang apa yang tadi Ibu Hedi bilang, tapi kalau kecewa tidak di sini. Tidak, jangan sampai apa ya nggak ada yang ngomong kecewa sih ya tadi yang saya dengar. Yang pertama dia sedang fokus di sini. Dia fokus waktu dia berbicara. Dia fokus untuk mendengar di situ ya. Dia sedang betul-betul memperhatikan ya dia. Nah, ketika dia sedang fokus mendengar, ada kedua kemungkinan di sini. Dia baru tahu berita itu, ya, atau memang berita ini sudah dia ketahui, tapi dia kaget, kok orang sudah tahu juga begitu, informasi ini begitu. Nah, yang kedua, dia sedang berpikir untuk apa yang ingin dia tanyakan, gitu. Biasanya kan kok komunikasi ada umpan balik, kan kita nggak mungkin ngomong nggak ada umpan balik. Biasanya kalau ngomong sama tembok nggak ada umpan balik, karena tembok nggak bisa ngomong balik ke kita kan, nggak bisa tanya dia. Nah ini kan kita lawan bicara kita berempat nih, kita duduk sama-sama sila di situ. Nah ini kita ngobrol. Nah ketika itu si bapak yang kepala dusun ini sedang ngobrol, nyampaikan itu ke saya. Nah dia menyimak begitu. Nah ini kan teman yang memang dekat dengan saya, suka nemenin saya pergi kan. Nah, dari satu itu ada orang yang memang mengantar untuk kita ketemu dengan kepala si dusun ini. Nah, kepala dusun inilah yang sedang ngobrol itu. Nah, jadi pada waktu itu, kalau kita lihat gambar di sini, adalah dia sedang menyimak betul, menangkap apa yang disampaikan oleh si kepala dusun. Padahal kita tahu, ini kan dia nggak pakai lipstik. Ini jangan Bapak Ibu pikir, dia bibirnya merah itu dia pakai lipstik. Bukan, ini kan di Sumba Timur ya. Di Sumba Timur itu kan orang makan sirih, Bapak Ibu Saudara. Hal yang biasa. Saya waktu datang ke sini pun, waktu duduk bersila, dipersilakan untuk mencicipi itu tadi ya. Itu adalah tanda kehormatan. Dipersilakan untuk kita cobain sirih begitu ya. Ambil jamuannya seperti itu. Nah, dia sedang makan sirih. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika orang ya dia nyantai nggak mau dengerin, itu pasti dia sambil ngunyah-ngunyah sirih. Makan begitu ya. Tetapi ini kan tidak ada gerakan daripada bibirnya untuk mengunyah. Karena lihat, sirihnya itu ditahan. Sirihnya itu tidak ada di sebelah pipi kanan maupun pipi kiri. Dia tahan tuh di dalam mungkin di bagian apa mulutnya begitu ya. Dia tidak kunyah ke sebelah mana dia akan mengunyah begitu. Nanti dia tahan. Berarti dia sedang menyimak terus dan dia sedang fokus banget mengikuti ya apa informasi yang sedang disampaikan daripada si orang tua ini begitu. Berarti dia sedang menyimak Bapak Ibu ya. Nah, dia sedang fokus begitu. Artinya dia menikmati berita ini begitu. Nah, sekarang kita lihat setelah itu apa yang terjadi dengan dirinya dia. Nah, nih Bapak Ibu Saudara. Ya. Ekspresinya pada akhirnya. Dari ekspresi serius berubah akhirnya menjadi ekspresi tawa Bapak Ibu. Yang menyempinkan artinya apa? Dia sangat senang sekali begitu. Kan ketika dia dengar berita itu, kemudian ketika kami ngobrol, kemudian saya membawa suasana itu untuk akhirnya apa? Melemparkan sebuah candaan begitu kan. Dan akhirnya ketegangan berubah. Jadi seperti icebreaker begitu. Nah, ini Bapak Ibu satu keadaan yang kita pelajari bahwa dari respon yang seperti itu ya bisa berubah menunjukkan satu ekspresi dengan sikap mimik wajah yang berbeda. Begitu, Bapak Ibu ya. Nah itu ya. Nah kita banyak sekali nih Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat ekspresi. Saya dulu waktu belajar ini Bapak Ibu ya. Memang saya lama waktu itu 2010 waktu saya belajar di kelas MA ya Bapak Ibu ya. Saya belajar tentang hal ini. Nah jadi untuk praktek saya suka diam-diam suka foto orang Bapak Ibu tuh. Ya saya kurang bagus juga sebenarnya kayak gini. Tapi memang kan untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Tinggal saya belajar ya. Bagaimana dua gestur yang berbeda ya. Body language yang berbeda dari dua orang ini. Yang satu jongkok tadi dengan satu tangan begini. Nah tadi Bapak Ibu kalau belajar tuh Bapak Ibu bisa menyimak tuh maksudnya apa kan. Meragukan tentang keputusan kan. Seperti itu begitu. Atau respon yang kedua adalah dia nggak percaya dengan apa yang disampaikan begitu. Ya kurang tertarik buat dia begitu. Nah sementara si Bapak ini kan mengipangkan tangannya dong, seperti itu. Ya. Nah ini adalah gestur-gestur yang kita juga bisa pelajari nih Bapak Ibu ya. Sebenarnya ketika kita baca, kita lihat, kita praktek, langsung kita tahu Bapak Ibu. Jadi kita langsung sebenarnya ketika kita berbicara hari-hari, kita langsung bisa mengenal lawan bicara kita begitu. Ya, nah itu makanya di pengadilan kan juga begitu kan, ada ahlinya
untuk membaca body language terdakwa begitu ya, bagaimana dia persidangan. Pada waktu kasusnya Pak Ferdi Sambo kan juga begitu kan, ada pengamat yang ditanya bagaimana gesturnya, mimik wajahnya ketika diperhadapkan dengan pelaku-pelaku yang lain dan seterusnya begitu ya. Nah, ini kita bisa belajar di sini Bapak Ibu untuk sebenarnya di dalam komunikasi itu kita bisa mengerti sebenarnya komunikasi yang kita jalani ini efektif atau tidak. Anak murid kita mengerti atau tidak, itu tuh Bapak Ibu pentingnya ya. Mereka setuju atau tidak ya. Jadi Bapak Ibu ketika misalkan kita mimpin rapat ya, ada beberapa orang dengan gestur yang seperti itu, saya persilakan langsung aja tembak. Saya persilakan buat mereka yang punya pandangan, yang jangan kata bilang tidak setuju, tetapi punya pandangan yang lain begitu, silakan. Nah, mereka pasti akan jawab begitu. Jadi jangan langsung diakhiri, mari kita akhiri, kita tutup di dalam doa, Bapak ini pimpin doa begitu. Padahal belum selesai, masih banyak yang belum yang setuju begitu ya. Nah, ini ekspresi lagi Bapak Ibu Saudara ya, bagian daripada ya ini tadi ya, cara untuk meresponi sesuatu yang apa namanya ya, informasi yang belum dia dengar. Ini sikap keseriusan dalam menyampaikan informasi bisa juga Bapak Ibu seperti itu ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke, saya kira itu aja Bapak Ibu ya secara untuk pengenalan pembelajaran kita malam hari ini. Untuk dasar kita belajar tentang body language, yaitu bagaimana kita memahami gestur di dalam ilmu komunikasi ya. Khususnya komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Atau bisa juga kita bangun dalam bentuk komunikasi kelompok Bapak Ibu ya. Karena komunikasi kan tidak harus antar pribadi atau interpersonal, tapi lebih daripada komunikasi-komunikasi yang bisa 2 arah, 3 arah, dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian pembahasan materi kita dasar daripada memahami body language dalam ilmu komunikasi. Tuhan Yesus berkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Sangat luar biasa ya Pak, pemaparan kita malam ini kita belajar mengenal gestur. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya. Baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Jumat tanggal 20 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus diambil dari Nats Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 8. Dan ini sudah sesi yang keempat ya Bapak Ibu dengan tema kasih karunia yang mutlak, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai, kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri ke-7. Dan ini adalah kelas yang terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan untuk kelas ini sudah masuk sesi yang ke-6 dengan tema 10 perintah dan Mazmur 119. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 21 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema melawan hati nurani yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu Dr. Reno Kristianti SSI MPDK dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama Bapak Ibu, tetapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir ya Bapak Ibu. Seperti biasa di hari Sabtu ini di jam 21 kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-15 dengan tema Definite Article and Some Preposition yang akan dibawakan seperti biasa narasumber kami yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Nah, selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi
dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, harap raise hand terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah ada Bro Agus yang akan bertanya terlebih dahulu. Dipersilakan Bro Agus. Iya, malam Pak Dedi. Tadi Pak Dedi juga sudah menyinggung tentang Italian gesture ya Pak Dedi ya. Yang saya mau Iya, tanyakan adalah tentang malam. budaya itu Pak. Ya, Iya, yang saya mau budaya. tanyakan adalah tentang apakah ada hubungannya dengan budaya. Karena kalau kita lihat ada Italian gesture, kemudian orang India juga goyang atau geleng kepala gitu ya Pak ya. Ya, Betul. apakah itu ada hubungannya dengan tradisi dan budaya semacam itu Pak? Silakan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Agus. Betul. Komunikasi itu erat kaitannya dengan budaya. Masing-masing bangsa itu beda ya, beda. Karena masing-masing bahasa itu kan muncul kan dari satu bangsa, satu bahasa, ya, satu ciri khas ya. Jadi kalau misalkan orang India kalau sedang berbicara, misalkan goyang-goyang kepala kiri kanan dan seterusnya. Orang Indonesia misalkan ketika salaman dengan gaya modern barat, misalkan salaman tangan seperti ini. Tapi kalau misalkan ketika dengan dari suku Jawa yang asli Indonesia, misalkan saling temuin tangan seperti ini, itu sebenarnya lahir dari budaya. Nah, jadi memang dalam komunikasi ini dalam komunikasi kita belajar banyak hal. Di dalamnya termasuk gaya-gaya komunikasi dari masing-masing suku bangsa begitu. Nah, kenapa? Karena namanya komunikasi, kan kita kan juga belajar dong. Ada bahasa-bahasa tertentu, ada bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris begitu ya. Kan kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa itu. Nah, ketika kita berkomunikasi kan pasti ada gesturnya di sana. Nah, dari gestur itulah kita belajar untuk kita bisa menangkap pesan apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh orang tersebut. Orang itu menerima atau tidak menerima begitu. Orang itu antusias atau tidak antusias begitu. Orang itu menghargai kita atau tidak menghargai kita, kan kita bisa lihat dari itunya. Makanya tadi benar yang dipertanyakan oleh Pak Agus tadi, apakah ada kaitannya dengan budaya seperti itu? Iya, ada budaya seperti itu, berkaitan, betul begitu. Makanya kita harus belajar. Ini ilmu komunikasi ini luas sebenarnya, sangat luas. Tapi tentunya ketika komunikasi itu dipakai di negara kita pakai sesuai dengan adat dan budaya yang ada di negara kita begitu. Nah, kalau kita udah keluar, kita berbeda lagi, kita pelajarinya. Cara berbicara dengan orang Jepang misalkan begitu kan, tidak berbeda. Cara mengucapkan terima kasih kita dengan orang juga beda. Orang Indonesia mengucapkan terima kasih, ya, misalkan ya sedang terima kasih Pak sambil begini. Kalau di bandara kan seperti itu. Nah, kalau orang Jepang kan tidak bisa menggunakan tundukan kepala sampai 3 kali, sampai duduk merendah begitu ya, seperti huruf R begitu ya, begitu. Nah, jadi itu Pak Agus betul ya. Ya, bagaimana Bro Agus? Ya, terima kasih Pak. Cukup. Terima kasih, sudah cukup terpuaskan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Nah, ini Pak di chatan ada apa? Ibu Ingrid juga memberikan pendapatnya, katanya gara-gara gestur juga Jessica Wongso dikenai hukuman 20 tahun penjara. Nah, ini berarti maksudnya ini saya kurang paham nih Pak. Gestur dari Jessica Wongso yang salah yang mana nih Pak? Jadi dia mendapatkan sebenarnya kalau kita silakan. menganggap kasus yang kemarin itu ya, kan ini kan kasusnya kan memang sudah divonis begitu ya. Sebenarnya juga kan banyak
yang pakar dalam gestur ya. Kita tahu setiap ada kasus-kasus besar pasti dipanggil tuh orang-orang yang belajar tentang gestur. Kemudian dicari artinya, gesturnya menunjukkan apa seperti itu dan seterusnya. Nah, kan kita juga nggak tahu ya kasus ini seperti apa motifnya. Apakah memang ya seperti dugaan banyak orang begitu kan dipaksakan begitu ya. Karena ada sesuatu motif di belakangnya yang tidak bisa diungkapkan begitu ya. Sebenarnya bukan gestur yang ditunjukkan oleh Jessica itu bukan berarti orang tidak ngerti. Banyak yang ngerti, yang tahu. Cuman kan ketika dalam kasus ini terjadi bisa saja kan ya udahlah karena memang arahnya mungkin bukan menjadi gestur yang utama begitu. Ada motif yang lain begitu sehingga misalkan gini, dia menunjukkan gestur memang seperti itu seakan-akan dia melakukan begitu ya karena dia tidak menunjukkan ekspresi penyesalan yang pernah saya baca gitu dan seterusnya. Kemudian lantas kita langsung menghukum dia secara kan tidak kan. Banyak pendapat-pendapat yang lain kan juga menunjukkan bahwa Jessica sebenarnya juga tidak bersalah dengan walaupun tidak harus menangis dan itu kan tidak semua orang kan sifatnya juga begitu kan. Melankoli begitu kan tidak kan begitu. Jadi tidak langsung itu dijadikan sebuah alasan untuk menghukum kan sebenarnya tidak. Tapi karena kenapa dijatuhkan juga itu yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi memang kalau ada alasan yang seperti itu dianggap itu ada salah, si Jessica dan itu adalah benar, nah mungkin ya nggak kurang tepat juga lah kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi Ya. mungkin jawabannya seperti itu gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ini masih ada lagi, Pak, yang mau bertanya. Ya, itu Pak Sam. Silakan, Pak. Iya. Ya, selamat malam Pak Dedi. Ya, malam Pak. Ya, tadi sudah dipaparkan tadi mengenai mengenal gestur ini. Ada saya lihat tadi di monitornya itu ada saya tulis 20 poin mengenal gestur tubuh dan ditambah dengan penjelasan dari gambar-gambar itu yang ada 3 gambar itu kan. Iya. Kalau saya bertanya, ini juga memang perlu dipelajarin dan ditonton ulang lagi kan biar lebih karena tidak sempat nulis tadi kan. Iya. Saya mau tanya, ini seperti polling kan atau jajak pendapat, pasti ada margin errornya ya. Ini ada margin errornya ini Pak, berapa persen gitu? Silakan Pak, terima kasih. Iya, kan kadang-kadang kan juga bisa saja Pak ya. Kan kita mengamatin orang nih, begitu kan. Mengamati gestur itu kan kita menilai ya. Bisa ada salahnya juga memang, tidak 100% selalu tepat begitu kan. Karena yang selama ini saya tahu, apapun yang kita pelajari pasti ada ketidaktepatannya, ada begitu. Tetapi kalau dibilang berapa persennya, mungkin ya itu yang sulit untuk saya jawab ya, Pak ya, karena memang ya ini mungkin pengalaman kita sendiri nanti akan menentukan itu berapa persennya ketepatan itu. Tapi kalau saya perhatikan dari apa yang ditulis menjadi sebuah teori itu kan diambil kan juga berdasarkan penelitian, dari penelitian diambil. Jadi terus ada penelitian ditambahkan menjadi satu teori, tambahkan lagi sehingga teori itu semakin kaya begitu. Nah, jadi kalau saya lihat sih memang pengalaman kita masing-masing inilah yang kita praktekkan nanti itu akhirnya membuat kita semakin kita bisa tahu Pak keakuratannya berapa persen begitu. Nah, jadi memang kita perlu belajar dari sekarang nih supaya kita bisa melihat, mengenal ya gestur lawan bicara kita itu maknanya apa dengan apa yang kita sampaikan begitu. Jadi praktek itu sendirilah nanti Pak yang akan menjawab berapa persennya kan gitu. Dan dengan siapa yang akan kita bicarakan itulah nanti kita juga bisa tahu gitu. Oh, ini orang kalau diajak ngomongnya responnya begini. Jadi kesannya begini. Jadi maknanya apa didapat dari dia begitu kan. Oh, maknanya dia nggak sependapat ya. Dia nggak suka kalau diajak ngomong masalah gereja misalkan. Oh, dia nggak suka kalau diajak ngomong misalkan tentang doktrin begitu. Kalau ini kalau kita bicara soal perayaan Tuhan di sini misalkan seperti itu. Jadi itu Pak, kembali ke Pak. Bapak bisa coba itu benar nggak atau tidaknya lewat praktek itu tadi. Berapa persennya saya temukan. Tapi kalau dibilang ada ketidakakuratan pasti ada. Begitu. Ya, baik Pak, bisa saya terima. Memang harus dipraktekkan dan diulang-ulang sama dengan pelajaran itu, sama dengan Pak Gembala-Gembala itu, karena sudah sering beliau itu khotbah, makanya bisa terarah seperti itu kayaknya Pak ya.
Betul. Contoh yang Ya, paling sederhana gini, Pak. Kan kita seringkali kan mungkin kita pernah punya pengalaman ketika anak kita nakal, kita panggil anak kita nih. Waktu kita panggil anak kita, biasanya anak kita ketika takut sama papahnya misalkan, dipanggil sama papahnya, anak itu udah berbuat salah ketakutan. Waktu dipanggil dia keluar dengan jalan pelan, udah menunduk kepalanya ke bawah. Nah, biasanya lihat tuh, kalau dia gesturnya dia menunduk, ya, kemudian tangan dia ada di mana? Tangan dia ada di depan, disilang di depan atau ke belakang. Tapi belakang tidak disilang, biasanya dia di samping, begitu kayak seperti orang lagi, iya tangannya di samping seperti ini nih ya, seperti orang lagi berbaris atau apa begitu ya, di samping. Itu ekspresinya maknanya beda tuh Pak. Kalau dia ke depan, tangannya disilang, dia sambil menunduk begitu, tapi dia dengar begitu, artinya dia menerima kesalahan, begitu. Tapi kalau dia di samping di sini, dia masih belum tahu kesalahannya apa, dia masih mendengar begitu, karena dia belum tahu begitu. Nah sehingga kadang-kadang, nah kita dari posisi orang tua nih, nah kita waktu kita menegurnya dia, nah tegurannya harus tepat gitu kan. Waktu lihat gesturnya dia taruh di tangan samping, berarti dia belum tahu. Karena dia belum sadar. Karena tangannya kalau di depan tuh mengakui bahwa dia salah, dia malu, dan dia mau minta maaf, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan di samping, nah dia belum tahu. Nah, kita harus sampaikan berbeda ketika kita maknain gestur seperti itu. Gitu. Itu salah satu contoh aja sih, yang seringkali kita pakai tweet kan, kadang-kadang. Entah mamahnya yang panggil, entah sang papa yang manggil, anak kita seperti ketakutan, atau misalkan memecahkan barang yang mahal di rumah, misalkan begitu ya. Kemudian diam-diam dia buang, tapi kemudian ketahuan begitu. Ini siapa yang pecahin ini begitu. Nah dia mulai ketakutan begitu ya. Nah biasanya kalau dia disertai ketika mamah atau papahnya mulai tanya, kamu yang merusak ya. Kemudian wajah dia mulai memerah, dia menangis. Itu berarti menunjukkan dia mengakui kesalahan itu dan dia melakukan satu penyesalan. Karena ekspresi tangisan dia itu mewakili daripada penyesalannya dia. Jadi jangan diintimidasi dan ditekan lebih dalam lagi Pak, kasihan Pak, begitu. Gitu. Nah habis itu kayak kita rangkul dah, gitu ya, kita rangkul, kita kasih pengertian, ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan begini gitu. Selesai itu, clear masalahnya. Itu makanya di pastoral counseling juga penting banget kan, penting kita bisa maknai. Penting sekali ya Pak. Iya. Penting sekali kita mempelajari gestur orang ya Pak ya. Jadi Iya. jangan salah ambil tindakan gitu ya Pak. Makanya gini, saya pernah dengar satu kali seorang pendeta ya, dia bilang ketika membahas kasus hukuman mati ketika beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah Pak Jokowi atau naik periode pertama ya, begitu banyak yang dieksekusi mati dari Nusa Kambangan kan, begitu. Nah ketika kami bikin sebuah pembahasan tentang layak atau tidaknya soal terpidana mati menurut iman Kristen begitu ya, kemudian kan ada terbagi pro dan kontra tuh, biasa di kalangan Kristen sendiri terjadi pro dan kontra. Terjadi perdebatan ini itu dan seterusnya, mereka pakai dalil-dalil ayat-ayatnya ini itu dan seterusnya. Oke, kita bisa paham ya. Tapi pada intinya dia bilang begini, kalau saya posisinya adalah saya tidak mau menghukum orang ya tertipu dengan gestur. Dia bilang, saya nggak mau menghukum orang itu salah karena saya melihat ternyata saya tidak melihat gesturnya dengan baik begitu. Artinya antara fakta, kebenaran, dan gestur itu harus menjadi satu kesatuan yang harus dipelajari semuanya begitu. Jangan saya misalkan kayak tadi nih yang ceritanya persis dengan Jessica. Misalkan Jessica seperti itu kesannya udah salah, langsung kita jatuhin hukuman. Ternyata tidak seperti itu. Nah dia nggak mau melakukan satu kesalahan, menghukum orang yang tidak bersalah karena masalah kecerobohan atau masalah ketidakakuratan dalam melihat begitu kan satu sisi daripada itu tadi ya gestur orang tersebut begitu. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai kita menghukum orang salah loh. Atau kita udah menghakimin orang begitu lihat gesturnya seperti itu ya kan. Nah kan karakter orang kan menentukan. Ada orang yang tipenya sanguin, ada orang yang tipenya kolerik, pragmatik dan seterusnya kan. Nah terus kan ada orang yang juga ada yang introvert, ada juga ekstrovert seperti itu. Kan beda-beda masing-masing. Nah waktu mereka melakukan kesalahan, misalkan ekspresi mereka kan juga beda-beda begitu. Terus apakah yang kalau misalkan orang introvert yang diam seperti itu, dia misalkan dipersalahkan, dia nggak ngejawab, dia diam seperti itu, memang sudah pasti 100% dia pelakunya? Ya kan belum tentu. Pak, iya. Jangan lu, jangan. Kepribadian ya Pak ya, kepribadian dia ya. Iya betul. Jangan. Jadi gabungan nih antara ilmu komunikasi, psikologi, gabung jadi satu di situ. Jangan. Kita bisa akhirnya memutuskan untuk membantu
ilmu hukum misalkan begitu kan, memutuskan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Ibu Ingrid nih. Kalau orang yang terlihat ramah, tetapi hatinya menyiapkan suatu rencana licik, bagaimana ya cara tahu dari gesturnya, Pak? Katanya kan kita bisa silap mata, istilahnya ya tertipu gitu maksudnya. Nah, Bisa saja ya, bisa saja kita menilai, kan semua kan ditunjukkan dalam bentuk respon ya. Responnya seperti apa. Kita kan punya hati nurani. Hati nurani kita kadang-kadang di sana juga bisa menilai. Ada sesuatu yang di hati kita ini nggak nyaman, kok hati kita merasa sesuatu kok berbeda nih dengan ini orang begitu. Itu kan berarti kan munculnya sebuah pertanyaan besar di dalam hati kita kan. Ada apa sesuatu yang harus kita cari tahu kan begitu kan. Itu bisa muncul tuh, bisa muncul. Tapi biasanya yang kedua, kalau orang itu memang punya niat tidak baik di hatinya, biasanya kan nggak mungkin di depan orangnya. iya. Nggak mungkin, biasanya kan di belakangnya. Tapi apakah kalau di depannya kita juga nggak bisa menilai? Bisa juga kita menilainya. Tapi kalau misalkan kita hanya personal, menilainya mungkin kita agak susah. Tapi kalau misalkan ada pembandingnya, misalkan ada dua begitu ya, respon itu menentukan. Yang kalau misalkan kita tarik kepada senyum, 9 senyum, satunya ada sebut dengan senyum bolong. Senyum bolong itu adalah senyum yang ternyata itu adalah senyum kepura-puraan. Di depannya kelihatannya menyenangkan saya misalkan, tetapi di hatinya dia dan di belakangnya itu adalah ternyata kontra. Dia menusuk gitu. Misalkan dia malah dia melecehkan atau dia tidak setuju atau dia menjelekkan begitu. Itu senyumnya bukan senyum yang lebar, tapi senyumnya senyum seperti mohon maaf orang ngeden begitu. Begitu. Senyumnya joker begitu ya. Senyum yang tidak tulus. Joker begitu kan senyumnya, tapi hatinya jahat kan begitu. Nah, itu yang seperti itu, senyum bolong namanya begitu. Makanya ada 10 bukan 9 itu sebenarnya. Nah, sehingga kita belajar dari situ ternyata ada orang ketika kita berbicara dengan dia senyum dengan menunjukkan sebenarnya 4 senyum, bukan 3. Ya tadi kan senyumnya, senyum sederhana, senyum simpul, senyum lebar, senyum bolong, itu 4. Nah, siapa nih teman-teman kita nih kita lagi ngobrol, kita bisa kenal senyumnya, kita mesti belajar dulu dari sisi senyum. Gitu. Jadi itu Nah, yang saya mesti jawab ke Ibu Ingrid ya. Kalau ya. kita bisa mengenal orang itu, pertama mungkin kita hati nurani kita juga akan ikut berbicara di situ. Yang kedua adalah kita juga lihat responnya dia seperti apa. Kemudian waktu dia cara berbicara dengan kita seperti apa, itu. Dan yang kedua adalah kalau misalkan ada lawan bicara yang lain. Jadi komunikasinya 3 arah. Saya dengan A, saya dengan B, B dan A komunikasi dengan saya. Jadi komunikasi segitiga. Jadi kita bisa membedakan itu. Gitu. Yang Kalau satu kalau mendukung banget, yang satu kayaknya setengah-setengah hati nih mendukungnya. Begitu. Ada apa sih dia mendukung setengah hati? Ini kok mendukungnya 100%, ini kok gitu. ya. Kenapa? Ketawanya beda. Kalau ketawanya tarik lebar sampai ini ketarik semua nih Bu, ketawa itu ekspresi yang senang, sukacita. Itu kalau dari hati nggak bisa ditutupi. Tapi kalau yang ditahan-tahan begitu ya, begitu tuh, aduh, Ya senyumnya tulus joker. Pak senyumnya. Itu kepura-puraan. Dia terpaksa aja karena situasi itu hanya untuk menyenangkan. Kalau dulu disebut dengan apa namanya, apa bapak ya. Dulu kalau laporan palsu itu kan asal bapak senang, ABS begitu kan. Ikut ketawa, wah di depan pimpinannya, tapi sebenarnya di belakangnya dia benci pemimpinnya. Gitu. Hati-hati nih senyum yang oblong itu atau yang senyum yang bolong itu adalah senyum yang menjatuhkan pemimpin atau menjatuhkan teman-temannya. Ya, baik. Saya juga sebenarnya tertarik dengan yang tadi Pak Deddy bilang yang mengenai hati nurani. Kalau Bu Ingrid yang bilang bagaimana mengetahui orang yang di depannya pura-pura, tapi ternyata di belakang dia membenci kita gitu ya. Kalau saya itu eh, apa eh, kalau saya bisa merasakan Pak gitu, walaupun saya baru kenal gitu. Nah itu Iya, mungkin iya. yang Pak bilang. Hati eh, nurani. Iya. Ya, dari hati nurani. Jadi saya padahal baru kenal orang itu, tapi saya ngelihat dari mimik wajahnya aja saya bisa ada perasaan nggak suka loh Pak. Bisa begitu kalau saya ya. Ya itu Iya. ya mungkin disebut hati nurani ya Pak, yang menuntun memberitahu ya sinyal itu ya Pak, seperti itu. Iya, ada orang yang seperti itu tuh biasanya eh, kalau misalkan di satu profesi yang sama ya, satu profesi yang sama. Misalkan kalau dosen nih misalkan, bagaimana cara dia menyingkiri satu dosen itu kan begitu. Dia beragak dekat dulu dengan si dosen yang dia benci kan.
kemudian dia korek keterangan ini itu segala macam, dia dapatkan informasi, dia sengaja tanya to the point tuh tentang itu, tentang ini segala macam. Nanti di belakangnya dia hubungin orang yang punya power misalkan, atau orang yang kira-kira satu jurusan dengan dia, misalkan dosennya dosen teologi misalkan, dia akan ngomongin ke dosen teologi orangnya begini-begini di belakang gitu, sehingga pada akhirnya mempengaruhi kan, mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran dosen-dosen lain kan, untuk apa? Untuk ia mengambil satu tindakan atau satu keputusan untuk sama percaya untuk omongan dia. Nah, kalau omongan dia di situ nadanya adalah nada tidak suka, nada kebencian, maka orang akan terpengaruh dengan kebencian itu. Dan akhirnya apa? Nah, akan sama 5-6 orang terkena pengaruhnya itu dan akhirnya membenci si dosen ini. Padahal infonya ditarik dari satu orang, disebarkan kepada orang yang nggak tahu, tetapi sifatnya mempengaruhi. Sehingga akhirnya yang ngebenci bukan 1v1 tadi, yang berasal tertanya, tetapi membenci bisa 7, bisa 6, bisa 8, membenci satu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Komunikasinya nggak bagus, interaksi terhambat, ya kan? Kerjasama macet. Akhirnya bisa saja di sini merasa tidak disupport, tidak didukung, tidak diterima oleh komunitas lingkungannya di prodi misalkan teologi, ya dia akan keluar. Nah, kemenangan buat dia di situ. Gitu. Komunikasi itu. Hati-hati komunikasi yang model seperti itu, komunikasi yang lawan, komunikasi yang lawan. Ya. Tentunya menghasut ya Pak Dedi. Nah, ini ada Pak Timotius Eko. Ya, tunggu ya Pak. Saya persilakan Bapak untuk bertanya. Sebentar Pak, saya buka mute-nya dulu. Ya, silakan Pak. Sudah dibuka ya? Shalom Pak Dedi. Ya, shalom Pak, shalom. Ya. Saya mengamati dari tadi ya. Tapi tidak ikut Zoom dari awal saya. Tapi tentang gestur ini saya tertarik ya. Iya. Ini kan ya peristiwa Yesusnya Wongso kan ya. Akhirnya kan dia bebas bersyarat Pak ya. Terus ini berita yang mungkin kerjanya hampir sama ya Pak ya. Yaitu kasus Pina Cirebon Pak ya. Kasus Pina Cirebon ini kan tanggal 13 kemarin itu ada saksi kunci Pak. Akhirnya kan sudah ada 9 orang yang penjara seumur hidup divonis. Tapi ternyata ada saksi kunci, orang itu musafir Pak. Musafir melihat itu ternyata kejadian kecelakaan tunggal. Kedua orang ini, si Pina sama Egi kan meninggal. Akhirnya ini rupanya yang bisa dipercaya Pak. Terus ini kan yang saya tanyakan ini penegak hukum kita ini di Indonesia Pak ya. Ini kan berarti belum mempelajari tentang gestur orang ya. Akhirnya kan salah Pak memenjara. Jadi saya tertarik dengan Pak Dedi ini, bisa nggak gestur ini dipelajari Pak? Pertanyaan saya gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Gestur itu bisa dipelajari Pak. Orang yang berbohong aja ketahuan Pak. Orang yang berbicara bohong itu kadang-kadang bisa tahu. Ketika dia ngomong itu dia nggak fokus ya. Artinya intonasi suaranya, cara dia ngomongnya begitu ya. Kalau misalkan tekanan kebohongan, Pak ya. Tekanan penegak hukum takut. Iya. Kadang-kadang kan ada alat lie detector itu untuk mengukur kan detak jantungnya waktu dia ngomong bohong begitu kan. Waktu intonasi suaranya seperti apa kan, yang berkaitan dengan kebohongan, lambatnya, speednya, berbicara seperti apa. Itu kan kalau orang bohong kan dia pasti ngalang dulu, mikir dulu, gini-gini gitu kan. Beda dengan orang yang menyampaikan faktanya memang melihat jelas kronologinya. Menyampaikannya tenang, semuanya juga masuk akal, sinkron, begitu kan. Intonasi suaranya juga sama, begitu. Nah kalau yang bohong kan beda kan. Ada dok-dokannya, ada takutnya, ada putus-putusnya gitu kan. Itu ketahuan. Sebenarnya dari ilmu kejiwaan psikologi ya orang bisa belajar tentang tes kebohongan tuh juga ada tesnya juga begitu. Tes tertulis. Jadi memang inilah ilmu pengetahuan gitu bisa dipelajari tentang tes-tes yang tadi. Jadi bukan hanya daripada bahasa tubuh ya, body language gitu ya, tetapi juga sesuatu hal yang seharusnya diungkapkan sulit itu bisa juga dipelajari. Nah kembali kepada kasus itu sebenarnya bisa Pak, bisa. Orang yang tidak bersalah Pak itu menunjukkan gestur pasti Pak ketahuan kalau dia tidak bersalah dengan yang bersalah, kelihatan. Kita pun sebenarnya bisa mempelajari itu begitu. Contoh orang yang ketahuan misalkan mencuri dengan tidak mencuri, coba misalkan ayo masuk tiba-tiba ke kelas misalkan kita periksa nih
Misalkan ada yang kehilangan handphone di kelas, tapi tiba-tiba yang kehilangan itu tidak teriak di kelas, dia keluar ke depan, lapor kepala sekolah, tiba-tiba kepala sekolah dan beberapa guru masuk, semua suruh berdiri, berbaris di depan, tapi di dalam kelas masih, kemudian tasnya kita periksa satu persatu. Terus kemudian ada yang mengamati 2 orang guru nih, gestur daripada si murid-murid yang berdiri di depan. Itu kelihatan, Pak, ketahuan, Pak. Iya. Ketahuan. Seperti itu. Gesturnya seperti apa? Kelihatan Mimik wajahnya wajah. tegang, tatapan matanya kiri kanan begitu kan. Udah gitu banyak nunduknya, kelihatan banget dengan yang tidak mencuri kan, begitu. Kelihatan. Nah, jadi itu nggak bisa dibohongin sebenarnya. Nah, Tapi yang gestur itu terjadi mewakili apa sudah yang ada di dalam hatinya dia. terlanjur korban, Pak. Sudah terlanjur korban, Iya, akhirnya sudah baru. terlanjur seperti ini, Ya, makanya kita seperti tahu kasus ya. di Jogja dulu Iwi itu kan juga gitu, Iya. Pak. Dia kan Nah, juga itu enggak kuat, tapi dihukum juga. Itu. sebenarnya Pak, kita harus menghormati ya yang disebut dengan asas praduga tidak bersalah. Itu harus menjadi satu penekanan yang harus kita pakai sebagai rujukan utama. Jangan dihilangkan itu. Kalau itu dihilangkan, semua orang mudah sekali dipersalahkan, dipertuduhkan. Begitu. Kan fakta itu kan bisa diputar-balikan. Bisa. Iya. Segala macam strategi-strategi jahat kan bisa diatur sebenarnya. Orang awam yang nggak mengerti hukum apalagi kan Pak. Mudah sekali untuk dia menjadi itu tadi ya, menjadi korban atau dikorbankan begitu. Makanya tadi seperti pendeta yang itu ngomong, ketika saya melihat gestur daripada seseorang, maka gestur bukanlah satu hal yang mutlak tanpa saya buktikan dengan hal yang lain. Karena kalau hanya melihat gestur, saya menjatuhkan vonis, maka saya berdosa, menghukum orang yang tidak bersalah. Sama seperti Pilatus, waktu dia mau menjatuhi vonis, dia pun udah periksa, gitu. Dia udah lihat. Yesus nggak menunjukkan gestur yang bersalah. Dari informasi yang dikumpulkan, di cross check apakah Yesus melakukan makar? Kan tidak, dia nggak punya pasukan, dia nggak punya senjata, dia nggak pernah menghasut, nggak pernah direk-rekin kaisar, bahkan dia mengajarkannya sebaliknya. Taat kan, apa yang menjadi milik kaisar kembalikan, apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan. Karena pemerintah itu wakil dari Tuhan, kan dia nggak mengajarkan itu, tetapi kan dia tetap difitnah. Nah makanya akhirnya Pilatus bilang, gue cuci tangan nih, gue nggak mau nanggung kesalahan yang udah diperiksa orang ini nggak bersalah, lu yang tanggung, kata Pilatus. Nah akhirnya kan dia bilang siap, orang Israel bilang, Yahudi itu bilang, saya siap menanggung kan, tukar dia dengan Barabas. Barabas yang jahat dibebaskan, kebenaran akhirnya mengalahkan, kebenaran akhirnya dipersalahkan, kejahatan akhirnya dijadikan kebenaran. Itu kan fakta yang dibalik, begitu. Nah, bukan hal yang aneh, itu bisa terjadi juga kan zaman sekarang. Tapi itu kan dia tidak menggunakan asas praduga tidak bersalah. Dia paksakan itu. Dia nggak mau pakai asas praduga tidak bersalah orang Yahudi itu. Pokoknya bagaimanapun Yesus itu udah salah. Padahal sudah dibuktikan Yesus tidak ada salah. Emang si Pilatus orang bodoh? Kan enggak. Memang dia nggak punya pakar-pakar yang hukum. Dia Tuhan punya. Hukum pakar tata negara dia punya. Hukum pidana juga dia punya. Apalagi dia sedang menjajah satu bangsa kan. Dia pasti punya aturan-aturan tertentu begitu. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu kan kasus yang sama seperti di negara kita kan ya seperti itu begitu. Ya, tapi ya nggak semuanya negara kita sih bagus, ya hanya beberapa oknumnya saja. Nah, makanya itulah yang tadi pendeta itu bilang, saya nggak mau menghukum orang yang bersalah. Apa Yesus ngelawan? Kan Yesus nggak ngelawan, dia diam kan, gesturnya kan diam. Dia nggak ngotot, gebrak-gebrak meja, tunjuk-tunjuk Pilatus kan tetap ada. dihukum, Mbak ya. Tapi tetap dihukum. Iya, tetap dihukum. Gestur dia kan tidak bersalah, dia menunjukkan itu kan. Nah, tapi kebenaran tetap muncul sebagai kebenaran, Mbak ya. Nah, itulah, makanya kebenaran itu akhirnya murni sepanjang masa, tetaplah dia kebenaran sampai kapanpun. Gitu. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya, makasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Timotius untuk partisipasinya. Satu lagi Pak, saya mau bertanya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mengenai ini Pak, saya pernah punya teman, ya ini kan tadi Bapak ada membahas tentang ini ya Pak, kontak mata. Ya Pak ya. Kontak mata. Nah, saya mau bertanya begini Pak, bagaimana dengan orang yang kalau kita ajak bicara, itu matanya lihat ke kiri, ke kanan, dia nggak berani kontak mata dengan saya gitu. Nah ini menandakan orang ini kenapa ya Pak? Iya. Bagus sekali Silakan, pertanyaannya. Pak. Pertama, Ibu analisa dulu, kenali siapa dia yang Ibu ajak bicara. Apakah dia bawahan Ibu? Ataukah dia pembantu Ibu? Maaf ya, pembantu maksudnya ya asisten rumah tangga, sopir atau apa?
Yang kedua, apakah memang ibu punya satu jabatan penting yang resmi gitu dalam satu perusahaan? Kalau dia menunjukkan seperti itu, satu, saya sudah menunjukkan dari gestur dia sangat sungkan dengan ibu. Yang kedua, dia rendah diri, Bu. Begitu. Sehingga dia nggak pede. Dia seperti itu melihat. Mohon maaf, padahal matanya bagus, tidak koset. Kan kalau maaf ya, saya Nggak tidak juring. melecehkan, kan iya nggak juring kan matanya. Kalau yang juring kan mau nggak Enggak, mau kan. normal. Sekarang Ya. saya kasih tahu juga nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan, ini saya potong dulu sebentar. Mumpung ingat, Pak, kalau misalkan kita lawan bicara kita, mohon maaf, matanya ada kekurangan seperti itu. Mata yang mana yang kita pandang? Mata mana yang kita pandang? Mata yang juringnya, maaf, atau mata yang normalnya? Dua Normal ya, mata Pak. kita harus memandang yang normalnya. Kalau mata yang Iya. kanannya nggak normal, kita harus dua mata kita terarah kepada mata yang kiri. Karena mata kiri itulah yang menjadi utamanya dia yang melihat tentang kita. Jangan main mata yang sebelah kanannya, mata kita ke kanan dia mulu gitu. Tersinggung dia, Pak, Bu. Akhirnya komunikasi kita nggak jadi komunikasi yang efektif, komunikasi yang melukai. Nah, jangan seperti itu. Kembali kepada tadi, apa yang Ibu sampaikan tadi. Makanya memunculkan reaksi seperti itu. Ketika dia merasa sungkan, satu, pemimpin berkarisma, ketika bertemu dengan anak buah yang masih ecek-ecek misalkan seperti itu, dia akan menunjukkan kesungkanan. Dia bisa saja ngomong, bukan dia tidak menghargai, tetapi di sini kita bisa tahu, oh ternyata dia sangat sungkan sekali ngobrol dengan kita. Dia merasa bahwa ini orang sudah terlalu dia hormati sekali. Jadi dia kadang-kadang, oh iya baik Pak, dia nunduk lagi, iya begitu. Sekali dia natap, dia menunduk lagi, itu menunjukkan rasa sikap dia yang tidak percaya diri, tetapi juga ada satu sikap penghormatan kepada si pemimpinnya karena punya karisma yang besar, bisa seperti itu. Jadi kalau memangnya ada yang seperti itu, Bu, bukan berarti dia tidak menghargai. Ya, gitu, bukan tidak menghargai. Tapi kalau misalkan kita sesama pendeta, misalkan ya, katakanlah misalkan satu angkatan begitu ya. Dia waktu ibu misalkan ngomong nih, misalkan waktu ibu ngomong, sambil saya main handphone, saya ketik-ketik begini, saya nggak menghormatin ibu, nggak menghargai ibu. Dia memandang remeh ibu, begitu. Pandang remeh ibu. Tapi kalau misalkan ibu lebih tinggi daripada saya, misalkan, ya, saya di bawah ibu, juniornya, misalkan. Ibu berkhotbah, saya sambil main-main handphone, misalkan seperti itu. Bisa dua hal apa? Khotbah ibu, pesan ibu nggak sampai. Esensinya dia nggak tangkap. Begitu. Jadi bukan personalnya, tetapi kepada informasi yang ibu sajikan. Begitu. Makanya coba deh, waktu belajar khotbah, lihat nih, waktu komsel atau apa, orang lihat nih, mana yang nyimak, mana yang tidak nyimak. Begitu. Terus kalau misalkan nih ya, kita khotbah, di situ ada sarjana teologi ya, kita hanya ibu rumah tangga biasa. Dia respon si sarjana teologi ya. Kalau dia nggak merespon, dia sambil main-main apa begitu, berarti dia tidak menghargai. Ada kesan seperti itu, sambil dia main-main, kemudian dia juga sambil minum, sambil apa begitu ya. Melewatkan momen-momen penting itu untuk tidak ada fokus sama sekali, bisa jadi dia sedang meremehkan daripada si membawa firman. Gampang banget tuh sebenarnya kita lihat orang gitu. Iya betul Pak, betul. Kalau kita apalagi kalau kita peka ya Pak, lihat Iya, nih. memang gestur pelajaran orang. ini harus dipelajari setiap hari. Jadi kita udah terbiasa langsung hafal, kita tahu begitu. Masalah Langsung gestur. peka ya Pak, iya. Langsung peka, langsung Nah. tahu. Makanya kalau yang udah ahli ya, mereka sudah pakar-pakar, kayak kita ngomong begini aja dia sudah tahu, udah ngerti gitu. Nah ini kan penting ya, makanya gembala-gembala, leader-leader mempelajari tentang body language, sangat penting. Nah, ini Pak, misalkan BPN penting tuh. Ini kamu sudah melakukan hubungan seks di wanita atau belum? Gestur itu menentukan ketahuan. Pak, ini ada yang bertanya lagi Bu Tina, Pak. Pak, mau tanya, kalau orang lagi bicara terus ditinggal pergi itu gimana Pak, gestur seperti itu? Ya, lihat dulu, ditinggal pergi apakah dia sedang memasak, misalkan. Dia tinggal pergi apa dia ingat sesuatu yang harus dia persiapkan, misalkan mau jalan bareng nih habis ini pergi sama-sama, ya. Nah, itu kita harus positive thinking juga, jangan langsung negative thinking atau menjudge ya orang lain. Jangan, kita lihat dulu dia ke belakang tinggalkan kita karena apa begitu ya. Yang kedua juga lihat yang kita omongin omongan baik atau tidak baik. Yang kita omongin tidak baik dia tinggalkan, wajar karena dia tidak mau terlibat dalam hal omongan-omongan yang tidak penting. Oh iya gitu. betul. Ya kan? Begitu. Jadi dia sedang menunjukkan ketidaksukaan dia untuk sebenarnya menyadarkan si yang sedang membicarakan itu untuk udah lu stop lu omongan begini.
Kalau dia lagi berdua begini dia tinggal, berarti kan omongan berhenti. Tidak ada lagi Iya. omongan lanjutan tentang orang ketiga. Berakhir di situ. Selesai sudah. Begitu kan. Nah, itu harus kasih tahu juga dan lihat. Yang kedua, misalkan, kalau misalkan saya ngomong dengan ibu kayak begini nih, tiba-tiba saya tinggal ibu, saya harus ngomong sama ibu. Bu Aring, sorry sebentar, saya tinggal sebentar, Ya, kita lanjutkan saya ke sini. Nah, itu etika yang baik. ya. Begitu. Tapi kalau dia nggak ngomong, jaga etika, walaupun dia ngambil barang, itu kurang tepat juga. Sebaiknya harus tetap ngomong. Kalau kita kembali kepada etika. Etika, Iya. kita ngomong. Sorry ya sebentar ya, saya tinggal dulu sebentar, saya baru ingat. Aduh, takutnya hujan. Beberapa pakaian harus saya turunin dulu, seragam anak Ya. besok sekolah, misalkan begitu. Iya, Nah, betul. habis taruh, ya kita datang lagi, ngobrol lagi. Jadi kalau tanpa makna, ya gestur, itu kan gestur. Putar balik badan, tanpa makna, itu bisa menimbulkan apa yang disebut dengan miskomunikasi, itu yang Ya. pertama. Yang kedua, perbedaan persepsi. Mm-mm. Persepsinya bisa beda. Ibu akan menilai, waduh, dia nyakitin gua nih. Aduh, dia caranya nggak menghargai nih. Nah, ibu kan punya persepsi seperti itu. Tapi belum tentu persepsi itu benar. Kalau kita kembali misalkan bertanya, kenapa putar balik misalkan begitu kan? Kenapa tinggalkan sebentar begitu ya? Nah, mungkin bisa clear ketika dia menyampaikan makna yang sesungguhnya. Nah, itulah komunikasi, Bu. Betul sekali ya Pak, kalau kita bicara tentang komunikasi dan setahu Ya. saya Ya. belajar, iblis itu selalu berusaha untuk merusak komunikasi yang terjadi antara manusia ya, Betul. supaya terjadi konflik dan segala macam yang membuat kerusuhan ya Pak di dalam kehidupan manusia itu. Ya. Ya, berarti emang penting sekali ya Pak kita belajar tentang gestur ini ya Iya. Pak, jadi kita bisa Komunikasi mengetahui. ada dua, Bu, ilmunya, Bu. Komunikasi ada dua ilmu. Pertama, ilmu komunikasi sosial. Sosial itu kan kita nih, semua interaksi dengan semua orang, satu bangsa, satu berbeda bangsa, satu budaya, berbeda budaya. Tadi yang Pak Agus tanya itu ya. Kemudian kita juga berhadapan dengan orang dengan berbagai macam orang-orang asing ya, dengan itu tadi negara-negara dan benua yang berbeda begitu. Itu sosial, komunikasi sosial. Tapi ada satu komunikasi yang sangat penting bagi kita, yaitu komunikasi Kristen. Makanya ada pelajarannya. Komunikasi Kristen itu saya ajar di SPT. Komunikasi dari komunikasi Kristen itu berhubungan dengan etika Kristen. Itu paralel tuh. Turun ke bawah ada yang disebut dengan komunikasi pendidikan agama Kristen. Komunikasi PAK di sana. Itu ada lagi komunikasi pendidikan begitu. Tapi dasarnya adalah komunikasi Kristen yang disampaikan dalam pendidikan. Nah itu. Menarik, Bu, belajar tentang komunikasi ini. Karena Allah kita itu adalah komunikator yang terbaik. Lihat, dia sejak awal penciptaan, dia berkomunikasi kepada apa? Semua kan, dia berfirman, itu kan dia berkata-kata, berkomunikasi. Walaupun dari tidak ada menjadi ada. Tapi sejak manusia ada, dia berkomunikasi dengan ciptaannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apakah komunikasi itu terputus? Tidak. Tidak. Dia kan berkomunikasi terus. Bahkan dia mendatangi Musa, mendatangi ini. Komunikasi berjalan terus. Bahkan sampai dengan hari ini. Dia berkomunikasi sama kita. Lewat apa? Lewat doa. Iya, begitu. Lewat ibadah dia berkomunikasi sama kita begitu kan. Makanya kita perlu belajar komunikasi ini gitu. Pokoknya Bapak Ibu, mari kita ke dalam berkomunikasi, menjalin satu hubungan, membangun komunitas. Seringkali kita satu, evaluasi diri, dua adalah introspeksi hubungan kita dengan satu sama lain. Introspeksi itu adalah apakah kita lebih banyak miskomunikasinya atau komunikasi kita memang efektif. Efektif artinya komunikasi kita komunikasi yang wajar. Begitu. Nah, kalau komunikasi kita lebih banyak miskomnya, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, itu kembali kepada evaluasi diri. Apa yang harus kita evaluasi? Begitu. Intonasi suara kita kah? Begitu. Atau cara penyampaian kita kah? Atau waktu kita ngomong nada kita kasar dengan gestur yang nggak enak dilihat, tapi hati kita sebenarnya tidak seperti itu, tapi pemahaman orang akhirnya beda persepsi. Nah, itu kan perlu evaluasi. Bagus sekali. Nah, ini Ibu Heni bicara dong, Bu. Monitor, Bu. Silakan, Ibu. Ya. Bisa monitor nggak, Ibu? Ya, silakan, Bu. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya, nggak? Kedengaran, iya. Oke. Saya mau bertanya nih, Pak. Jadi gimana kalau umpamanya seseorang, umpamanya kan kita kan melihat gesturnya orang kan untuk menandai bahwa dia happy, dia marah, dia lagi
tersinggung atau dia lagi bete gitu kan Pak. Nah bagaimana kalau terhadap kita Pak? Seperti contoh yang pernah saya alami. Saya sudah nguap berkali-kali, sudah ngomong ngantuk, tapi pembicaraan nggak mau diberhentikan. Nah itu gimana saya menuntut itu kepada lawan seseorang untuk memahami gesturnya saya? Iya, Makanya jadi saya gini, bilang Bu. tadi saya itu orangnya gestur juga saya Pak, terus terang. Kalau orang Itu yang yang udah saya tahu siapa bilang. saya, Itu yang tadi saya bilang. Harusnya kita bisa memahami lawan bicara kita. Gestur itu menunjukkan apa yang diingini oleh si lawan bicara kan. Begitu. Jadi ya, waktu tadi Ibu udah nguap-nguap, itu udah kode. Tadi kan kita belajar tuh beberapa kode kan. Jabat tangan, apa segala macam. Itu belum apa-apa nih. Waduh, kita lanjutin banyak banget. Banyak banget dah. Karena itu sehari-hari kita kan. Begitu. Nah, waktu Ibu memberikan kode nguap seperti itu, seharusnya lawan bicara udah tahu ini waktunya percakapan kita berakhir. Pertemuan kita selesai. Kita lanjutkan besok begitu. Nah, inilah yang perlu dibangun di dalam komunikasi adalah kesadaran berkomunikasi, Bu, namanya, Bu. Kesadaran berkomunikasi itu adalah kesadaran tentang waktu, kesadaran tentang tata bahasa yang baik, kesadaran tentang menangkap pesan yang baik. Begitu. Dan kesadaran tentang menilai lawan bicara kita. Begitu. Nah, ini yang harus mereka pahamin. Nah, kalau dia nggak belajar tentang ini, maka yang satu adalah apa? Orang tersebut mengarahkan kepada apa yang diinginkan untuk adanya seperti pemaksaan di sini. Begitu. Dan ini menimbulkan efek yang tidak nyaman di dalam komunikasi tersebut. Sehingga akhirnya apa? Komunikasinya bukan lagi menjadi satu komunikasi, tetapi menjadi satu apa? Jadi satu di sana. Bukan komunikasi, tetapi itu tadi, ya. Apa namanya, kayak nyetir begitu namanya, apa sih saya lupa namanya itu ya. Jadi begitu, jadi menyetir orang begitu, itu nggak boleh begitu, nggak bagus. Nah, hentikanlah komunikasi itu dengan kita berkata, kita yang stop, Bu, begitu. Saya minta maaf, saya harus istirahat, besok saya harus tetap pekerjaan ini itu. saya sering melakukan itu Pak, jadi kesannya jadi saya yang kurang ajar Pak. Oh enggak, justru salah dia seperti itu, karena dia harus bisa memahami. Lihat, di dalam bangun komunikasi, satu ya, ini saya kasih tahu bukan saya ngajarin sok pintar. Kalau kita mau hubungin seseorang, sekarang ada WA. Izin dulu. Selamat pagi, Bapak, Shalom, Ibu. Izin. Kalau penting banget, apakah saya bisa hubungi lewat telepon? Tanda tanya. Kalau 5 menit tidak dijawab, berarti dia tidak bisa dihubungin. Jangan paksakan. Biarkan. Nah, itu kalau seperti itu, harus ada lagi di bawahnya. Jika memang Bapak ada waktu, berikan saya kabar, biar saya telepon balik Bapak atau Ibu. Begitu. Jadi itu nggak dijawab 5 menit, 10 menit, 15 menit, kita sudah tahu. Udah, biarkan saja. Nanti ketika dia jawab, nah baru kita langsung yang telepon. Pakai kita inisiatifnya. Ingat ya, kalau kita yang ingin bicara, maka yang kita pakai adalah handphone kita yang menghubungi. Jangan suruh dia menghubungin. Itu etikanya, etika komunikasinya seperti itu. Kita yang harus bicara. Kita harus langsung call duluan. Saya suka nabrak kadang-kadang. Tanya dulu, Bu. Oh, iya nggak apa-apa. Makanya kan kita udah belajar nih. Ini orang-orang Sia Madonna ini pintar-pintar nih. Banyak banget ilmunya dipelajarin. Waduh. Tinggal ilmu tenaga dalam aja nih, belum nih. Ilmu tenaga dalam nih, ilmu Tai Chi nih. Kalau nggak mari nih, belum nih. Iya. Planetnya makin diberkati. Yang tadi yang bertanya mengenai itu si Butina, katanya kalau teman-temannya meninggalkan mendadak, terus Bapak mengajarkan untuk ditanya ada apa tadi gitu. Nah ini kalau saya dapat pelajaran di sini Pak, nggak boleh to the point Pak, nanyanya Pak, bilangnya gini, oh apakah kamu sibuk gitu. Ada satu hal yang penting diiniin, jadi nggak boleh nanya gini, kenapa kamu tinggalkan saya? Gitu katanya dulu waktu saya belajar. Itu berarti kalau dengan Indonesia itu marah ya Bu. Itu mah ibu sedang di meja hijau itu, ibu sedang dihakimi, itu terdakwa itu. Iya di sini tuh kalau umpamanya apa ditanyainnya nggak boleh to the point Pak, jadi nanyanya ini. Nah kalau saya to the point kalau nanya, karena saya kan orangnya belak-belakan gitu kan. Nah saya sering ditegur itu sama teman saya, Henny. Nah ini nih komunikasi interpersonal ya, berlainan dengan karakter. Nanti kita belajar tuh. Nah, tipe orang ini dengan tipe orang ini. Terus Pak, Iya merasa akhirnya sama-sama menjadi korban. Gua kalau ngomong sama dia bentak-bentak mulu artinya. Yang satu lagi ngomong,
Kayak tadi Bu Heni, saya itu the point begitu, ngomong diputar-putar begitu, kan nggak nyambung, komunikasinya berantakan begitu kan, itu bisa Yang satu munculnya konflik terasa tuh. lagi ya Pak. Bisa muncul konflik berkepanjangan itu. Pokoknya kayak ciong begitu kan, sejauh timur dari Iya, barat. Susah banget nyambungnya, kayak kutub utara, kutub selatan. Susah yang kayak satu gitu. terasa. Iya, Iya. yang satu to the point. Ya udah Pak, yang satu Iya. salah paham jadinya. Yang Iya. satu abu-abu, salah paham begitu kan. Jadi kayak orang ngobrol sama kayak orang lagi ngobrol sama orang budek begitu kan. Itu nggak nyampe-nyampe gitu. Nggak nyambung-nyambung. Ya kecembung naik ojek nggak nyambung, Jack katanya. Iya. Nah, itu kita Baik perlu Ibu, belajar nanti. Ibu Ya. Heni bagaimana? Apakah cukup Bu? Ya. Cukup, Iya. Lin. Thank you. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu untuk partisipasinya. Baik, sebenarnya Pak Dedi kita sudah tanpa terasa 2 jam loh Pak. Kita kayak masih mengakhiri kelas kita. Ya, terima Ya. kasih sekali ya Pak Dedi untuk pelajaran malam ini. Sangat memberkati kami semua. Banyak sekali yang di chat mengatakan demikian. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan Pak Dedi bisa tutup kelas pembelajaran kita ini dengan closing statement-nya. Lalu pimpin doa bagi kami semua. Ibu silakan Pak. Closing statement-nya adalah, mari kita belajar gestur bukan untuk menghakimi, tetapi gestur untuk memahami pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi kita belajar tentang gestur ini adalah untuk kita bisa mengerti, bisa memahami keadaan orang lain juga. Ketika mungkin dia dalam keadaan kesedih, dalam keadaan masalah, disitulah komunikasi itu akan menjadi efektif. Ketika kita barengi dengan belajar tentang gestur. Jadi bukan cari kelemahan atau kesalahan orang lain, tetapi untuk kita bisa berpartisipasi, untuk kita membangun satu hubungan yang semakin baik, dan yang kedua adalah bisa membantu orang lain. Jadi itu aja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami malam hari ini. Terima kasih Kau telah mengurapi kami, memberikan kami hikmat-Mu untuk kami belajar saling memperlengkapi satu sama lain. Terima kasih malam ini Tuhan izinkan kami untuk kami belajar tentang body language, membangun komunikasi yang efektif mengenai gestur yang secara sederhana kami mulai Tuhan dari hal yang basic malam hari ini. Biarlah Tuhan bagian kami untuk kami membangun hubungan komunikasi kami dengan sesama, kami bisa pahami, kami bisa terapkan dengan baik, sehingga Tuhan kami bisa saling mengerti, memahami, dan saling menerima Tuhan lewat pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut tentang keadaan hati kami, tentang diri kami, bahkan Tuhan ketidaksependapatan kami Tuhan dengan satu keputusan kalau kami sedang ada di dalam satu organisasi ataupun di dalam sebuah meeting Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua dapat kami lewati, kami dapat lalui dengan cara Tuhan sendiri, yaitu membangun kedamaian tanpa konflik Tuhan, supaya kiranya hubungan kami menjadi satu hubungan yang harmonis dengan sahabat-sahabat kami lain, tidak ada perpecahan, tidak ada silang pendapat, bahkan Tuhan saling menjatuhkan satu sama lain. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati Siama Adonai, Tuhan berkati semua pengurus di dalamnya, Tuhan berkati Pak Daniel, Tuhan berkati Ibu Heni, Tuhan berkati Ibu Aling, Tuhan berkati semua tim Tuhan yang telah mendukung daripada channel ini Tuhan, sehingga channel ini terus Tuhan melayani Tuhan, melayani banyak saudara-saudara kami lewat media YouTube dan channel-channel lain, sehingga Tuhan kami semakin diberkati dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati semua yang hadir di dalam setiap Zoom maupun kelas-kelas pembelajaran, supaya kiranya semua kami boleh mengambil tugas tanggung jawab kami untuk kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh berguna, berdampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya bahwa Kau Allah yang hidup, Allah yang terus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak ke dalam tangan-Mu, menantu, cucu, ipar, orang tua ke dalam tangan Tuhan, semua di dalam kedamaian dan keharmonisan, di dalam hubungan rumah tangga Kristen yang terbaik. Terima kasih sebentar malam hari ini kami akan beristirahat Tuhan, dan juga Tuhan yang di lain negara Tuhan mungkin akan beraktivitas. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, bahwa Tuhan akan tetap berjalan bersama dengan kami, mengiring dan menjaga kami, untuk kami tetap Tuhan bersama Engkau
dan ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kami untuk besok pagi dan seterusnya, untuk kami boleh hadir di dalam kelas Sema Adonai, bahkan kelas yang lain, dan kami juga boleh melanjutkan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami serahkan istirahat kami ke dalam tangan Tuhan, malaikat Tuhan menjaga depan, belakang, kiri, kanan, sekeliling tempat tinggal kami, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari serangan-serangan kuasa kegelapan, dijauhkan Tuhan dari kelalaian dan keredoran kami, Tuhan, untuk kami tidak menjaga keamanan rumah kami. Terima kasih, izinkan kami dapat beristirahat dengan cukup malam hari ini. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran tubuh yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua ya Pak. Semoga pelayanan Terima Bapak kasih. selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami. Dan kelas ini tetap ada ya Bapak Ibu di hari Kamis mendatang di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan juga kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan dari Senin sampai Sabtu itu ada terus ya setiap hari di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami, sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan besok pagi juga di pukul 5:30 akan ada renungan pagi ya Bapak Ibu. Baik, selamat beristirahat semua Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.